Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 2111. Di dalam kuil imam, Ye Yuan duduk jauh di atas. Di bawah, berdiri Xin Luo dan para imam bintang 7 lainnya, serta Gong Yang Lai. Pada saat ini, wajah para imam bintang 7 semuanya menunjukkan ekspresi malu. Xin Luo keluar dari barisan, membungkuk ke bawah, dan berkata dengan ketakutan dan gentar, kami telah menyinggung Tuan Sage kedua sebelumnya dan pantas menerima 10.000 kematian. Gong Yang Lai terlihat malu saat dia berkata sambil membungkuk, Gong Yang Lai telah menghina Tuan Sage kedua. Yang mulia, mohon berikan hukumannya. Kelompok Empirean mau tidak mau diam-diam lidahnya keluh. Bahkan Tuan Kaisar Surgawi sebenarnya mengakui kesalahannya. Mereka telah hidup sampai usia lanjut dan ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemandangan seperti itu. Tapi kalau dipikir-pikir, ini juga masuk akal. Sage kedua yang dianugerahkan secara pribadi oleh Imam Besar Leluhur Suci, statusnya bahkan berada di atas Imam Besar Red Plume. Dia bisa mengambil penghormatan dari Kaisar Surgawi. Dengan bakat dan kekuatan yang ditunjukkan Ye Yuan, melampaui Imam Besar Red Plume di masa depan juga mungkin terjadi. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, masalah ini berakhir di sini. Kalian semua hanya dimanfaatkan oleh orang tua leluhur suci itu, mengapa Sage ini turun ke levelmu? Semua orang saling bertukar pandang, tidak yakin apa maksudnya. Tapi semua orang juga gemetar saat mendengarnya. Berani menyebut imam besar leluhur suci sebagai orang tua leluhur suci, ini mungkin merupakan hal yang unik kan. Jika sebelumnya, semua orang pasti akan terkejut mendengar kata-kata Ye Yuan. Namun kini, mereka tidak berani ikut campur sama sekali. Ini adalah masalah antar Dewa Agung, jadi bukan giliran mereka untuk menyela sama sekali. Suatu hari nanti, Tuan Sage kedua kemungkinan besar akan mampu tumbuh menjadi eksistensi seperti imam besar leluhur suci. Namun, meski begitu, Ye Yuan masih berterima kasih kepada leluhur suci orang tua. Teknik alkimia ras iblis adalah aliran pemikiran yang unik dan memang memiliki banyak bidang untuk dipelajari. Ye Yuan juga belajar banyak hal dari orang-orang ini. Ye Yuan tidak pernah menjadi seorang egomania. Sebaliknya, dia sangat mementingkan setiap pertarungan alkimia. Meskipun tampaknya tidak peduli dengan pertarungan alkimia, Ye Yuan sebenarnya bisa mendapatkan pengetahuan darinya setiap saat. Dan akumulasi semacam inilah yang membuatnya meningkat dengan kecepatan sangat tinggi. Dan inilah tepatnya yang ingin dilihat oleh imam besar leluhur suci. Saat ini, seseorang tiba-tiba datang melapor. Orang itu berkata, Tuan Sage kedua, Qi Zhen dari klan Qilin meminta pertemuan. Saat Xin Luo mendengarnya, alisnya terangkat saat dia berkata, Qi Zhen. Qi Zhen yang dibicarakan Qi Chen. Mungkinkah dia datang mencari Tuan Sage kedua untuk menyelesaikan taruhannya? Pada hari itu, Qi Chen bertaruh dengan Ye Yuan di depan semua orang. Hal ini, semua orang yang hadir tahu. Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu, Xin Luo, ku dengar sebagian besar klan binatang dewa legendaris ini tetap tertutup dan tidak mau keluar. Tapi kenapa mereka muncul di wilayah West Spirit kali ini? Xin Luo berkata, sebenarnya, kali ini Imam Besar Red Plume mengeluarkan undangan ke berbagai dunia semu besar, mengundang junior terkuat di era saat ini untuk keluar dan bertukar pikiran. Qi Zhen ini datang hanya karena dia menerima undangan. Hanya saja entah kenapa, perjalanannya sepertinya sempat tertunda beberapa saat. Jadi dia baru tiba saat ini. Ye Yuan merasa tercerahkan di dalam hatinya dan berkata, dalam hal ini, langit merah ada di sini untuk mengambil bagian dalam konvensi kali ini. Xin Luo mengangguk dan berkata, tepat sekali. Ye Yuan berkata, kalau begitu, ras naga dan ras lainnya juga telah tiba. Xin Luo mengangguk dan berkata, iya. Dulu, ras-ras ini tidak mau berinteraksi dengan dunia luar. Tapi kali ini, mereka setuju dan bahkan mengirimkan beberapa juniornya. Saat Ye Yuan mendengarnya, dia menjadi penasaran. Begitu banyak orang yang tiba di dunia bentangan surga, dia belum pernah mendengar informasi tentang ras naga. Sebagai penerus ras naga, ia juga sangat penasaran dengan klan naga. Sepertinya kali ini, dia bisa bertemu dengan pusat kekuatan klan naga. Biarkan dia masuk, kata Ye Yuan dengan dingin. Tak lama kemudian, seorang pria muda dengan tatapan dingin masuk ke aula. Aku memberi hormat kepada Sage kedua. Qi Zhen sedikit menggenggam tangannya, dengan sikapnya yang agak angkuh.
Wajah Gong Yang Lai menjadi dingin dan dia berkata, penghinaan. Melihat Sage kedua, bagaimana kamu bisa begitu tidak sopan? Melihat Gong Yang Lai, mata Qi Zhen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerut. Itu sebenarnya adalah pusat kekuatan Kaisar Surgawi. Namun, itu juga hanya sebuah kejutan kecil. Dengan statusnya di klan Qilin, dia telah melihat banyak tokoh dikdaya Kaisar Surgawi. Itu Sage keduamu, bukan Sage kedua klan Qilinku. Apa yang kamu ingin aku lakukan sebelum dianggap sopan? Qi Zhen memandang Gong Yang Lai dan tidak berkata dengan patuh atau angkuh. Gong Yang Lai tidak bisa menahan tersedak ketika mendengar itu. Ras binatang suci tertinggi ini, fondasi masing-masing klan tidak dapat diduga. Tidak terwujud selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, siapa yang tahu berapa banyak pusat kekuatan yang bersembunyi di dalam dunia semu mereka. Imam besar leluhur suci mendominasi wilayah iblis ilahi, namun itu juga hanyalah wilayah ilahi iblis di permukaan. Terlebih lagi, imam besar leluhur suci hanya memiliki aliran pemikiran unik dalam dao alkimia, dan tidak dapat benar-benar menyatukan ras iblis. Dalam ras iblis, masih ada beberapa eksistensi yang kekuatannya tidak kalah dengan imam besar leluhur suci. Spesies ras iblis sangat banyak. Beberapa ras kuat dan tidak lebih lemah dari ras dunia luar. Sama seperti klan Qilin, mereka memiliki modal untuk menjadi angkuh. Sambil menekan Gong Yang Lai dengan satu kalimat, Qi Zhen menoleh ke arah Ye Yuan dan berkata dengan dingin, aku datang ke sini untuk memberitahumu bahwa pertarungan yang diatur antara kamu dan Paman Chen sebelumnya, tidak dihitung. Saat kata-kata ini keluar, aula langsung menjadi gempar. Apa, sesuatu yang telah disepakati, mereka benar-benar mengingkari janjinya. Ini juga terlalu tidak tahu malu. Aku mengerti, mereka pasti sudah melihat kekuatan Tuan Sage kedua dan takut kalah dari Tuan Sage kedua, jadi mereka tidak berani bersaing lagi. Klan Qilin benar-benar tidak tahu malu. Masing-masing imam yang hadir sangat marah. Tindakan tak tahu malu seperti ini, klan Qilin sebenarnya masih bisa melakukannya. Mereka sudah mengakui Ye Yuan, Sage kedua ini, di dalam hati mereka. Sekarang, klan Qilin benar-benar melakukan tindakan tidak tahu malu seperti ini. Mereka merasa seperti mengalaminya sendiri. Wajah Qi Zhen menjadi dingin dan dia berkata dengan suara serius, semuanya, kalian semua sebaiknya memperhatikan kata-kata kalian. Klan Qilinku bukanlah orang yang bisa ditindas siapapun. Taruhan yang diatur Paman Chen dan Sage kedua, aku tidak hadir. Mereka juga tidak meminta pendapatku. Perjanjian semacam ini dianggap terlalu lemah, jadi bagaimana bisa dihitung? Qi Zhen hanyalah seorang Empyrean tahap awal, tetapi garis keturunannya mulia. Mengucapkan kata-kata ini, ia memiliki keagungan tersendiri. Selain itu, klan Qilin sangat kuat, ini adalah sesuatu yang diketahui semua ras iblis. Benar-benar menyinggung klan Qilin, akan sulit untuk membereskan kekacauan itu juga. Selesai berbicara, Qi Zhen menoleh ke Ye Yuan lagi dan mengancam, Sage kedua, kamu merampas harta berharga klan Qilinku, itu setara dengan menjadi musuh klan Qilinku. Qi Zhen memberimu sedikit nasihat, kamu sebaiknya mengirim tulang kaisar kembali ke klan Qilin. Jika tidak, tanggung sendiri konsekuensinya. Saat Ye Yuan mendengarnya, dia merasa geli. Ketidakberdayaan klan Qilin benar-benar terpotong dari kain yang sama. Dia memandang Qi Zhen dan berkata sambil tersenyum, oh, aku ingin tahu apa konsekuensinya. Qi Zhen tertawa dingin dan berkata, Sage kedua berasal dari ras manusia dan mungkin belum menyadari kekuatan klan Qilinku kan. Kekuatan klan Qilinku bisa menyaingi setengah ras iblis dunia luar. Kamu, pikirkan sendiri kalau begitu. Selamat tinggal. Selesai berbicara, Qi Zhen berbalik dan pergi. Berhenti, Ye Yuan berteriak dengan dingin. Apakah aku menyuruhmu pergi? Qi Zhen berbalik dan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, apa? Berdasarkan dirimu, alam dewa sejati, kamu juga ingin membuatku tetap di sini. Atau menurutmu mereka berani menahanku dengan paksa? Qi Zhen memandang Ye Yuan dan mengucapkan kata-kata itu dengan ekspresi menghina di wajahnya. Pertarungan alkimia ini memang membuatnya sangat terkejut, dan bahkan merasa malu karena ketidaklayakannya. Tapi jadi apa, mungkinkah karena ini, klan Qilin akan memberikan harta roh Empyrean puncak? Konsep seperti apa yang dimaksud dengan harta roh Empyrean? Itu adalah harta karun yang levelnya sama dengan prasasti penekan dunia dan mutiara penekan jiwa. Harta karun seperti itu dapat menekan suatu wilayah dan membawa takdir yang sangat baik. Ye Yuan yang mampu bangkit dari surga memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua harta karun ini.
Harta karun seperti itu, bahkan ketika ditempatkan di klan Qilin, itu sama sekali bukan keberadaan yang bisa diabaikan juga. Jika bukan karena tulang kaisar Qilin terlalu menggoda dan terlalu luar biasa, mustahil bagi Su Chen untuk menyarankan pertarungan alkimia semacam ini. Tapi sekarang, mereka menemukan bahwa tidak ada harapan untuk menang sama sekali, dan mereka hanya bisa memilih metode yang tidak tahu malu untuk membatalkan taruhan ini. Qi Zhen benar-benar tidak menganggap serius Ye Yuan. Bahkan jika dia adalah sage kedua, dia juga tidak bisa mengambil posisi di atas kepala klan Qilin. Apakah begitu? Aku tidak bisa menahanmu di sini, tapi bagaimana? Tatapan Ye Yuan terlihat dingin saat dia perlahan mengeluarkan tulang kaisar. Saat tulang kaisar muncul, kekuatan yang tampaknya berasal dari zaman kuno tiba-tiba turun. Semua tokoh dikdaya di aula merasakan bahu mereka tenggelam, tekanan luar biasa turun dari langit. Wajah semua orang berubah warna. Pada hari itu, ketika Ye Yuan mengeluarkan tulang kaisar, dia tidak memicu kekuatan di dalam tulang kaisar. Aura yang mereka rasakan mengalir keluar dari tulang kaisar secara alami. Tapi hari ini, tekanan pada tulang kaisar sedang berkembang pesat. Bahkan para Empyrean ini merasakan tekanan yang sangat besar. Tentu saja, itu hanya sekedar tekanan, itu tidak memberi Ye Yuan kekuatan untuk bersaing dengan para Empyrean. Tapi satu orang berbeda, orang itu adalah Qi Zhen. Ini adalah tulang kaisar dari zaman kuno, leluhur dari leluhur klan Qilin saat ini. Seberapa mulia garis keturunannya dan seberapa kuat tekanannya. Tekanan semacam ini berasal dari kedalaman garis keturunan dan berasal dari kedalaman jiwa. Berlututlah untukku. Teriakan Ye Yuan mirip dengan genderang malam dan lonceng pagi di sebuah biara. Meminjam kekuatan tulang kaisar, ia berguncang hingga aula besar berguncang tanpa henti. Pikiran Qi Zhen memberitahunya bahwa dia tidak boleh berlutut. Namun, jiwa dan raganya sepertinya tidak mengindahkan perintahnya. Seolah-olah ada iblis di dalam hatinya, menyuruhnya berlutut, dan berlutut. Di tengah perasaan gemetar Qi Zhen, dia perlahan berlutut. Seseorang dapat mengetahui dari tubuhnya bahwa seluruh tubuhnya sedang mengalami perjuangan yang intens. Namun, itu sia-sia. Di bawah tekanan garis keturunan yang begitu kuat, tubuhnya sebenarnya tidak mendengarkan perintah lagi. Saat lutut Qi Zhen bersentuhan dengan tanah, rasa malu yang tak ada habisnya muncul di hatinya. Dia menatap Ye Yuan dengan dingin, matanya merah karena marah saat dia meraung, "Ye Yuan, kamu berani mempermalukanku. Mempermalukan klan Qilinku, kamu akan mati tanpa kuburan." Semua orang membuka mulut lebar-lebar, melihat pemandangan ini tercengang dengan mulut menganga. Bahkan pusat kekuatan Kaisar Surgawi seperti Gong Yang Lai juga menatap dengan mata terbelalak dan lidah keluh saat ini. Spesies varian kuno seperti klan Qilin, tidak hanya mereka sendiri yang kuat, kekuatan ras mereka juga sangat kuat hingga ekstrim. Meskipun dia adalah pusat kekuatan Kaisar Surgawi, ketika dia melihat bakat luar biasa dari klan Qilin seperti Qi Zhen, dia juga harus sedikit menyerah. Tapi Ye Yuan benar-benar menggunakan metode radikal semacam ini untuk membuatnya berlutut. "Tuan Sage kedua, ini, mungkin tidak pantas kan?" Gong Yang Lai berkata dengan hati-hati. Ye Yuan mengabaikannya, tapi tatapannya menatap Qi Zhen dengan tenang sambil berkata sambil mencibir dingin, "Bukankah garis keturunanmu mulia? Bukankah kamu sangat bangga? Apakah kamu tidak memanfaatkan kekuatanmu untuk menindas orang? Bukankah kamu tidak tahu malu? Kalau begitu izinkan aku memberitahumu hari ini, harga dirimu sama sekali tidak berharga di hadapanku. Aku tidak membutuhkan botol api sejati giok pembersih. Taruhannya juga bisa dihapuskan. Aku, Ye Yuan, bukanlah orang yang tidak masuk akal. Tapi klan Qilinmu yakin bahwa garis keturunanmu mulia dan memandang rendah semua orang di bawah langit, membatalkan taruhan dengan metode tidak tahu malu seperti ini." Ternyata perkataan pusat kekuatan Empyrean itu seperti mengeluarkan kentut. "Kalau sudah seperti ini, lupakan juga. Tetapi kamu bahkan berlari di depanku untuk menyombongkan diri dan menunjukkan kekuatan, ingin aku menyerahkan tulang kaisar dengan kedua tangan. Jika sekali atau dua kali, lupakan saja, tetapi kalian semua benar-benar menganggapku sebagai kesemek yang lembut, dan dapat diancam oleh sembarang orang secara acak." Heh. Ye Yuan melotot tajam, mirip dengan dewa surgawi yang turun, membuat orang merasa seolah dia adalah dewa. Ketika para tokoh besar Empyrean di sekitarnya mendengar kecaman Ye Yuan, masing-masing dari mereka diam-diam juga menghela nafas dalam hati. Memang benar, meskipun Ye Yuan adalah seorang jenius muda yang sebanding dengan imam besar leluhur suci, dia tidak memiliki kesombongan yang biasanya dimiliki oleh seorang pemuda.
Bahkan ketika langit merah bersikap sombong di depannya, Ye Yuan juga hanya menepisnya dengan senyuman pada akhirnya. Tapi klan Qilin ini bertindak terlalu jauh. Hal itu pada hari itu, semua orang yang hadir tahu. Ketika Qiyun melihat Ye Yuan, dia berkata bahwa tulang kaisar adalah milik klan Qilin dan dia sangat sombong. Kemudian, Qiyu melompat keluar dan juga seperti itu. Kemudian, Su Chen, ahli perkasa Empyrean tahap akhir ini keluar dan melakukan hal yang sama juga. Pada akhirnya dia mengetahui identitas Ye Yuan dan mengetahui bahwa masalah ini tidak dapat diselesaikan. Dia menggunakan taruhan untuk merebutnya dengan kekerasan dan tipu daya. Namun, setelah menyaksikan kekuatan Ye Yuan, klan Qilin menarik kembali kata-kata mereka. Jika mereka mengingkari kata-katanya, lupakan saja, datanglah dan ucapkan dengan baik. Turunkan kepalamu dan akui kesalahanmu, mungkin Ye Yuan tidak akan menawar lagi. Namun, Qi Zhen ini membuatnya tampak seperti orang nomor satu di bawah langit dan berlari di depan Ye Yuan untuk mengambil posisi. Mengabaikan pembatalan taruhan dengan alasan yang tidak tahu malu seperti ini, dia bahkan ingin Ye Yuan menyerahkan tulang kaisar dengan kedua tangannya. Bahkan seorang bodhisattva tanah liat pun memiliki kemarahan, apalagi Ye Yuan, seorang jenius yang menikmati kesuksesan di usia muda dan memiliki status yang sebanding dengan imam besar leluhur suci. Tidak peduli betapa santainya seseorang, mereka juga punya batasnya kan. Hanya saja mereka tidak menyangka bahwa tulang kaisar Ye Yuan ternyata memiliki kekuatan yang begitu menakutkan sehingga mampu menekan Qi Zhen dari alam Empyrean untuk langsung berlutut. Apakah kamu tidak bangga? Bukankah garis keturunanmu mulia? Lalu aku akan menginjak-injak semua harga dirimu. Selesai berbicara, Ye Yuan menginjakkan kakinya, langsung menginjak wajah Qi Zhen dan menekannya ke lantai. Kekuatan yang sangat besar langsung menghentak hingga tanah terbelah. Kekuatan Ye Yuan tidak layak disebutkan pada Qi Zhen. Hanya saja wajahnya sedikit sakit. Namun penghinaan di hatinya mencapai puncaknya pada saat ini. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan kejam, Ye Yuan, jika kamu punya nyali, bunuh aku. Selama kamu tidak membunuhku hari ini, aku akan menggiling tulangmu menjadi debu dan memberitahumu apa yang disebut penyesalan sejati. Betapa bangganya klan Qilin. Kejadian hari ini akan menjadi noda seumur hidupnya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Tapi mengancam Ye Yuan, dia tidak khawatir Ye Yuan akan benar-benar melakukan apapun padanya. Mempermalukannya seperti ini sudah menjadi batas yang bisa dia lakukan. Apakah dia benar-benar berani membunuh Qi Zhen? Konsekuensi dari membunuhnya bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung Ye Yuan. Hanya saja, dia meremehkan tekad Ye Yuan. Dia selalu menyerah pada taktik lunak dan tidak tunduk pada kekerasan. Bahkan jika Kaisar Surgawi yang transenden datang, dia bisa melupakan Ye Yuan yang menundukkan kepalanya juga, apalagi hanya Qi Zhen. Niat membunuh muncul di mata Ye Yuan. Pedang tulang sudah tergenggam di tangannya. Hehehe, menurutmu jika kamu memiliki pendukung klan Qilin, aku tidak akan berani melakukan apapun padamu. Karena itu masalahnya, maka aku akan mengirimmu pergi. Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan klan Qilin terhadapku. Ada sedikit rasa jijik di sudut mulut Ye Yuan, dan pedang tulangnya langsung terhunus. Ancaman kematian datang dari depan. Ekspresi Qi Zhen berubah drastis. Dia tidak mengira Ye Yuan benar-benar berani membunuhnya. Mungkinkah orang ini tidak peduli dengan konsekuensinya? Saat dia berpikir bahwa dia pasti sudah mati, benang biru halus satu demi satu terhalang di depan Qi Zhen. Pedang tulang Ye Yuan sebenarnya tidak bisa bergerak 1 inci pun. Mata dari semua orang Empyrean yang hadir menyusut. Itu adalah tanda Dao, ciri khas dari tokoh dikdaya Kaisar Surgawi. Kekuatan semacam ini adalah kekuatan langit dan bumi, manusia tidak mampu menolaknya sama sekali. Ketika Qi Zhen melihat tanda Dao muncul, dia tahu bahwa Gong Yang Lai tidak akan secara pasif melihatnya dibunuh, dan dia tidak dapat menahan kegembiraannya. Dengan tindakan Kaisar Surgawi, siapa lagi yang bisa membunuhnya di sini? Ekspresi Ye Yuan menjadi dingin. Dia menatap Gong Yang Lai dan berkata dengan suara serius, kamu ingin menghentikanku. Gong Yang Lai membungkuk dan berkata, Tuan Imam Besar Leluhur Suci, status Qi Zhen di klan Qilin sangat tinggi. Dia tidak bisa dibunuh. Setelah terbunuh, itu pasti akan menarik pembalasan sengit dari klan Qilin. Pada saat itu, bahkan Imam Besar Leluhur Suci mungkin tidak dapat melindungimu juga. Ketika Qi Zhen mendengar hal itu, dia sepertinya telah memahami sedotan terakhir yang menyelamatkan nyawanya, dan meraung dengan liar, Ye Yuan, aku adalah masa depan alkimia Dao klan Qilin, penerus leluhur si Chen.
Jika kamu berani membunuhku, kamu pasti akan menyesal. Ye Yuan tertawa dingin dan berkata, benar-benar tidak bisa mengubah sifatmu. Saat ini, kamu masih berani mengancamku. Tatapannya menjadi dingin, dan dia menoleh ke Gong Yang Lai dan berkata dengan dingin, ketika Sage ini melakukan sesuatu, bukan giliranmu untuk datang dan ikut campur. Apakah kamu benar-benar ingin menghentikanku? Gong Yang Lai merenung sejenak dan akhirnya menghela nafas dan berkata, Tuan Sage kedua, saya melakukannya demi kebaikan Anda sendiri. Saya juga tidak ingin ras iblis terjerumus ke dalam perselisihan internal. Biarkan Tuan Muda Qi Zhen pergi, Kaisar ini akan meminta maaf kepada Tuan Sage kedua nanti. Dalam pandangan Gong Yang Lai, membunuh Qi Zhen adalah masalah besar. Begitu mereka memprovokasi klan Qilin, mereka mungkin akan muncul dan membuat seluruh wilayah iblis ilahi jatuh ke dalam masa kacau. Meskipun gelar Sage kedua Ye Yuan sangat besar, pada akhirnya dia hanyalah alam dewa sejati. Rasa hormat Gong Yang Lai sepenuhnya tertuju pada imam besar leluhur suci dan bukan pada Ye Yuan. Terhadap Ye Yuan sendiri, Gong Yang Lai tidak terlalu merasa kagum dan takut. Tidak peduli betapa menakjubkannya penampilan Ye Yuan, dia hanyalah seorang jenius yang belum tumbuh dewasa. Dia berada pada level yang berbeda dari tokoh dikdaya Kaisar Surgawi seperti dia pada akhirnya. Ye Yuan tertawa keras, aura di tubuhnya melonjak ke langit. Namun, di hadapan kekuatan Kaisar Surgawi, Ye Yuan tampak begitu remeh. Pedang tulangnya masih belum bisa maju sedikit pun. Gong Yang Lai menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, Tuan Sage kedua, menyerahlah. Kekuatan pusat kekuatan Kaisar Surgawi, Anda tidak dapat membayangkannya. Kaisar ini tidak bisa melihatmu melakukan hal yang salah dan melampaui penebusan. Tapi saat ini, satu demi satu benang biru halus keluar dari tubuh Ye Yuan. Mata Ye Yuan perlahan menjadi sedingin es. Di bawah benang halus berwarna biru, kekuatan Gong Yang Lai tiba-tiba runtuh dengan ledakan keras. Mata Gong Yang Lai mengerut, ingin bergerak lagi, tapi sudah terlambat. Pedang tulang langsung menembus dada Qi Zhen. Hukum pedang kekerasan menghancurkan isi perut Qi Zhen secara brutal. Seberapa kuatkah alam Empyrean? Tapi di depan tanda Dao, apa artinya itu? Sampai mati, mata Qi Zhen terbuka lebar, jelas tidak berani mempercayai semua yang terjadi di depan matanya. Bagaimana alam dewa sejati bisa menembus tanda Dao yang ditetapkan oleh Kaisar Surgawi? Saat ini, jejak penyesalan justru muncul di hatinya. Jika dia menyerah pada Ye Yuan, mungkin hasilnya akan berbeda kan? Kebanggaan, hal ini, terkadang benar-benar menyebabkan kematian seseorang. Ini, bagaimana ini mungkin? Tuan Sage kedua dia, benar-benar berhasil menembus tanda Dao Tuan Gongyang. Apa yang ada di tubuh Tuan Sage kedua? Mungkinkah, itu tanda Dao juga? Bagaimana mungkin alam dewa sejati, menggunakan tanda Dao? Mungkinkah penglihatanku terganggu? Di dalam aula besar, suara-suara terkejut saling terhubung. Kejutan yang ditimbulkan oleh adegan yang baru saja terjadi pada mereka terlalu kuat. Apa yang keluar dari tubuh Ye Yuan jelas merupakan tanda Dao. Tetapi mengapa Dao menandai bahwa bahkan pusat kekuatan Kaisar Surgawi setengah langkah tidak dapat memanfaatkannya tapi bisa muncul di pusat kekuatan alam dewa sejati? Namun yang lebih kaget adalah Gong Yang Lai. Dia, sebagai pusat kekuatan Kaisar Surgawi, secara alami memahami apa arti tanda Dao. Itu benar-benar kekuatan yang dimiliki oleh Dao Surgawi. Hanya dengan mencapai alam Kaisar Surgawi, seseorang dapat memasuki Dao dengan tubuh mereka dan mengerahkan kekuatan langit dan bumi untuk melakukan serangan. Tapi, Ye Yuan, seorang tokoh dikdaya alam dewa sejati benar-benar memahami tanda Dao. Hal semacam ini terlalu keterlaluan untuk didengar. Pada saat ini, Ye Yuan mengambil kembali pedang tulangnya dan perlahan bangkit. Tanda Dao di tubuhnya memudar seperti air pasang. Tatapannya sedingin es. Gong Yang Lai yang bertemu pandang dengannya sebenarnya bergidik tanpa sadar. Penampilan macam apa ini? Anda benar-benar memahami tanda Dao. Bagaimana ini mungkin? Gong Yang Lai memandang Ye Yuan dan tanpa sadar bertanya. Hatinya dipenuhi dengan pertanyaan saat ini. Jika aku, Ye Yuan, ingin membunuh orang, tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan jika kamu seorang Kaisar Surgawi, itu juga tidak akan berhasil. Perkataan Ye Yuan seolah membekukan ruang. Ye Yuan saat ini sepertinya telah menjadi orang yang berbeda. Ketenangan di wajahnya sudah lama hilang. Yang menggantikannya adalah rasa dingin. Tapi berbeda dari terakhir kali di medan perang Dewa Kuno,
Ye Yuan saat ini sepertinya masih memiliki sedikit jejak akal yang tersisa. Berdasarkan pelajaran terakhir kali, Ye Yuan sudah tidak berani menggunakan kekuatan tanda Dao terlalu banyak. Jika bukan karena tindakan Gong Yang Lai, dia juga tidak akan memanfaatkannya. Wajah Gong Yang Lai berubah, baru kemudian dia sadar akan kenyataan. Terjadi masalah besar. Ye Yuan. Gong Yang Lai berteriak dengan dingin dan berkata dengan marah, kamu pikir dengan memanggilmu Sage kedua, kamu bisa menjadi pelanggar hukum dan tidak terkendali. Tahukah kamu bahwa kamu telah menyebabkan masalah besar? Ye Yuan memandang Gong Yang Lai dengan dingin dan berkata, kamu pikir aku, Ye Yuan, bisa berdiri di sini dan membuatmu memanggilku Sage kedua? Yang aku andalkan adalah imam besar leluhur suci. Kamu salah. Imam besar leluhur sucilah yang membutuhkanku, dan bukan aku yang membutuhkan imam besar leluhur suci. Arogansi, kesombongan yang sungguh liar, bahkan jika kamu adalah Sage kedua, kamu juga tidak bisa dibandingkan dengan imam besar leluhur suci. Terlebih lagi, tindakanmu saat ini menyeret seluruh ras iblis ke dalam air. Gong Yang Lai berkata dengan sangat marah. Ye Yuan melanjutkan dengan dingin, jika klan Qilin datang, aku akan menanggungnya sendiri. Kamu tidak perlu khawatir. Selesai berbicara, Ye Yuan menjentikkan lengan bajunya dan pergi, meninggalkan kerumunan yang tercengang. Tidak ada yang mengira bahwa segala sesuatunya akan berkembang sedemikian rupa. Situasi saat ini sudah mencapai tingkat di mana tidak dapat diselamatkan. Melihat ke punggung Ye Yuan, Gong Yang Lai hanya bisa tersenyum pahit. Dia juga tidak menyangka bahwa dia sendiri yang mengambil tindakan dan ternyata gagal menghentikan Ye Yuan. Sage kedua yang dianugerahkan secara pribadi oleh imam besar leluhur suci memang luar biasa. Segera, Su Chen dan yang lainnya diberitahu tentang berita bahwa Qi Zhen terbunuh, dan mereka tentu saja sangat khawatir dan marah. Xin Luo, Empyrean ini akan membunuh Ye Yuan sekarang. Jangan hentikan aku. Bahkan jika dia adalah Sage kedua, yang membunuh jenius alkimia klan Qilinku, dia juga harus melakukan pembalasan dengan kematian. Menghadapi Xin Luo, Su Chen sangat marah. Siapa yang tahu bahwa Xin Luo hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit sambil berkata, aku tidak akan menghentikanmu. Hanya saja, aku khawatir meskipun kamu pergi, kamu juga tidak dapat membunuh Tuan Sage kedua. Mendengar penjelasan Xin Luo, Su Chen terkejut. Memang benar, tulang kaisar itu luar biasa. Dengan status Qi Chen, dia secara alami telah melihat tulang kaisar yang diturunkan dari leluhurnya. Namun dia belum pernah mendengar bahwa tulang kaisar dapat menekan garis keturunan dan membuat klan Qilin tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk membalas. Apalagi Qi Zhen bahkan merupakan pusat kekuatan Empyrean. Bukankah itu berarti selama Ye Yuan memegang tulang kaisar di tangannya, dia akan berada dalam posisi yang tak terkalahkan saat menghadapi para Empyrean klan Qilin? Tidak mungkin, tulang kaisar ini harus dibawa kembali ke klan. Sebentar lagi, Xin Luo, masalah ini, klan Qilinku telah mengingatnya. Wilayah West Spiritmu tunggu saja amukan klan Qilinku. Qi Yun, ayo pergi. Selesai berbicara, Su Chen membawa Qi Yun dan yang lainnya, lalu mereka pergi dengan gusar. Xin Luo sudah lama menduga kejadian ini. Melihat situasinya, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Sepertinya badai darah tidak bisa dihindari lagi. Berpikir sampai di sini, Xin Luo mau tidak mau menimbulkan kebencian terhadap Ye Yuan di dalam hatinya. Dia melampiaskan kebenciannya tetapi melibatkan seluruh ras iblis dalam api perang. Setelah Su Chen dan yang lainnya pergi, sosok Gong Yang Lai muncul. Tuan Gong Yang, apa yang harus dilakukan mengenai masalah ini? Kata Xin Luo. Wajah Gong Yang Lai menjadi gelap dan dia berkata, apalagi yang bisa kita lakukan? Jika klan Qilin datang untuk mengecam kita, maka yang ada hanyalah menyerahkan Ye Yuan. Ekspresi Xin Luo berubah drastis ketika dia mendengar itu dan berkata, tapi dia adalah Tuan Sage kedua. Gong Yang Lai mencibir dan berkata, jadi bagaimana jika Tuan Sage kedua? Kekuatan klan Qilin, bukan berarti kamu tidak menyadarinya. Begitu perang dimulai, seluruh ras iblis pasti akan kehilangan kekuatan dalam jumlah besar. Pada saat itu, apakah berbagai ras lainnya masih bisa diam? Mungkinkah karena Ye Yuan saja kita membuat seluruh ras iblis berada dalam krisis? Aku pikir meskipun imam besar leluhur suci ada di sini, dia juga akan menyerahkan Ye Yuan tanpa ragu sedikitpun. Selain itu, dengan mengatakan bahwa dia adalah Sage kedua, dia saat ini hanyalah alam dewa sejati. Siapa yang tahu bagaimana masa depan? Dunia surga ini, yang paling berharga adalah para jenius,
yang paling tidak berharga, juga jenius. Sebelum orang jenius tumbuh, mereka hanyalah orang jenius. Di dunia surga ini, ada banyak orang jenius yang sekarat setiap detiknya. Bukan kekurangan Ye Yuan saja. Kekuatan alkimia Ye Yuan memang membuat mereka tercengang. Tetapi mengapa pusat kekuatan Kaisar Surgawi seperti Gong Yang Lai benar-benar memperhatikan seorang jenius? Semua rasa hormatnya terhadap Ye Yuan berasal dari imam besar leluhur suci. Selain itu, Gong Yang Lai juga memiliki motif egois. Kemunculan Ye Yuan sudah mempengaruhi status imam besar Red Plume dalam ras iblis. Meminjam klan Qilin untuk melenyapkan Ye Yuan juga merupakan pilihan yang cukup bagus. Di sampingnya, ekspresi Xin Luo berkedip-kedip tanpa henti. Hal semacam ini bukanlah hal yang bisa dia campur tangan. Mengenai membunuh Qi Zhen, Ye Yuan tidak punya banyak perasaan. Setelah kembali ke kediamannya, dia mengasingkan diri selama 10 hari dan akhirnya benar-benar mengusir perasaan sedingin es itu. Meskipun menggunakan kekuatan tanda Dao bisa membuat kekuatannya melonjak, konsekuensinya juga luar biasa. Dalam keadaan normal, Ye Yuan sudah tidak berani menggunakan tanda Dao lagi. Namun, Ye Yuan tidak terlalu takut terhadap klan Qilin. Dengan adanya tulang Kaisar Qilin, bahkan jika Kaisar Surgawi biasa datang, dia juga bisa langsung menekannya. Ye Yuan semakin mempercayai kata-kata Empyrean semesta luas, pusat kekuatan di zaman kuno benar-benar sangat kuat. Tulang Kaisar Qilin ini telah melewati ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya dan sebenarnya masih memiliki kekuatan yang begitu kuat. Penindasan garis keturunan semacam itu, kecuali Kaisar Surgawi tertinggi klan Qilin datang, jika tidak, tidak ada cara untuk bersaing sama sekali. Menurut penilaian Ye Yuan, tidak mungkin Qi Zhen saja akan memprovokasi Kaisar Surgawi tertinggi klan Qilin untuk mengambil tindakan. Di hadapan seorang Kaisar Surgawi, para Empyrean juga hanyalah semut. Yang mulia, seseorang meminta pertemuan di luar. Suara Ning Tianping datang dari luar pintu. Siapa itu? Ye Yuan keluar dan bertanya. Itu adalah gadis kecil dengan tanduk yang tumbuh di atas kepalanya. Dia berkata bahwa dia datang untuk mengucapkan terima kasih, kata Ning Tianping. Terima kasih. Ye Yuan bingung. Selain Yang Fei Er dan Lu Er, dia tidak mengenal gadis kecil manapun yang memiliki tanduk tumbuh di kepalanya di sini. Sesampainya di aula, Ye Yuan memang melihat seorang gadis kecil dengan tanduk tumbuh di kepalanya. Penampilannya yang sangat cantik dan imut membuat orang merasa senang saat melihatnya. Ketika Ye Yuan melihat gadis kecil ini, dia sebenarnya memiliki perasaan yang sangat ramah. Mungkinkah Ye Yuan saat ini merasa takjub ketika gadis kecil itu sudah melihat Ye Yuan dan datang ke depan Ye Yuan dengan beberapa lompatan, sepasang matanya yang besar terbuka lebar sambil berkata sambil berseri-seri, "Kamu sage kedua Ye Yuan. Kamulah yang membunuh Qi Zhen." Ye Yuan baru saja hendak mengakuinya, tapi diganggu oleh gadis kecil itu lagi. Dia berkata, "Hehehe, baguslah jika sudah mati. Wanita muda ini telah lama menyadari bahwa Qi Zhen tidak enak dipandang, aku datang hari ini untuk mengucapkan terima kasih." "Oh benar, jika klan Qilin berani datang mencari masalah denganmu, sebutkan saja namaku. Mereka pasti tidak akan berani mempersulitmu. Oh, dan juga, aku dipanggil Xiao Chun." Ye Yuan tidak bisa menahan tawa ketika mendengar itu dan bertanya, "Kamu dari klan naga?" Long Xiao Chun memperlihatkan ekspresi terkejut, dan dia berkata dengan heran, bagaimana kamu tahu?" Ketika iblis bertransformasi, bentuknya beragam. Tidak memperlihatkan auranya, seseorang tidak dapat membedakan rasnya. Tapi ketika Ye Yuan melihat Long Xiao Chun, garis keturunan ras naga di tubuhnya benar-benar bergerak dengan gelisah. Bagaimana mungkin Ye Yuan masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi? Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Aku dapat menebaknya, kamu bermusuhan dengan Qi Zhen." Long Xiao Chun menganggukkan kepalanya seperti mainan drum sambil berkata, "Orang itu menang melawan kakak laki-lakiku dalam pertarungan alkimia dan bahkan memamerkan kehebatannya, mengatakan bahwa kakak laki-lakiku tidak bisa melampaui dia seumur hidup. Cih, bukankah klan Qilin mereka hanya mengandalkan hukum atribut api untuk menang sedikit dalam alkimia?" Ye Yuan juga diam-diam mengangguk ketika mendengarnya. Ini sesuai dengan sifat Qi Zhen yang sombong. Long Xiao Chun mengukur Ye Yuan dari atas ke bawah dan bertanya dengan tatapan penasaran, "Aku dengar Su Chen bertaruh denganmu." Namun pada akhirnya, Qi Zhen benar-benar tidak berani menerima tantangan tersebut dan membatalkan taruhan dengan alasan dia tidak hadir, bahkan ia mengancammu. Itu sebabnya dia dibunuh oleh Hemu, apakah begitu?
Ye Yuan mengangguk dan berkata, memang ada hal seperti itu. Long Xiaochun terkikik setelah mendengar dan berkata, Qi Zhen orang itu benar-benar sombong seperti sebelumnya. Tapi sekarang, dia tidak bisa berjalan mondar-mandir lagi, hahaha. Berbicara sampai belakang, Long Xiaochun tertawa sampai dia tertawa terbahak-bahak, tampak sangat bahagia. Selesai tertawa, Long Xiaochun menepuk bahu Ye Yuan seperti orang dewasa dan berkata dengan sombong, ingat, jika orang-orang tua klan Qilin itu datang mencari masalah denganmu, sebutkan saja namaku, Long Xiaochun, mengerti? Ye Yuan menganggapnya lucu. Eksistensi macam apa yang merupakan kekuatan utama klan Qilin? Mengapa mereka takut padamu, gadis kecil? Tapi, terhadap gadis kecil yang kekanak-kanakan dan naif ini, dia benar-benar tidak tega menolaknya. Sambil tersenyum, dia mengangguk dan berkata, Long Xiaochun, oke. Aku sudah mengingatnya. Xiaochun, apakah kamu di sini atau tidak? Di luar pintu, suara cemas tiba-tiba terdengar. Saat Long Xiaochun mendengarnya, dia terkejut, buru-buru berlari ke aula belakang. Pada akhirnya, dia bahkan menoleh dan memperingatkan Ye Yuan, tidak boleh mengatakan bahwa aku di sini, mengerti? Kalau tidak, aku akan menghajarmu. Long Xiaochun menjulurkan tangan mungilnya, ekspresi mengancam di wajahnya, lalu dia menyelinap ke aula belakang. Saat ini, seorang pemuda tampan masuk ke aula besar dengan langkah tergesa-gesa. Melihat Ye Yuan, pemuda itu mengatupkan tangannya dan berkata, saudaraku, aku ingin tahu apakah kamu pernah melihat seorang gadis kecil dengan tanduk tumbuh di kepalanya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, terlihat sebelumnya. Dia bersembunyi di aula belakang. Pemuda itu terkejut. Saat ini, Long Xiaochun sudah keluar dari aula belakang, menggunakan mata pembunuh untuk melihat Ye Yuan. Ye Yuan, aku percaya padamu. Tapi kamu benar-benar mengkhianatiku. Long Xiaochun berkata dengan marah. Ye Yuan tertawa sendiri dan berkata, gadis kecil, melarikan diri dari rumah, keluargamu akan khawatir. Kamu mengatakan bahwa kamu berterima kasih kepadaku karena membunuh Qi Zhen menunjukkan bahwa kamu sangat mencintai kakakmu. Lalu bagaimana kamu tega membuatnya khawatir? Long Xiaochun tercengang, mengungkapkan ekspresi bijaksana. Di sampingnya, Long Xiaohai sudah terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Dia memandang Ye Yuan dengan tidak percaya dan berkata, kamu membunuh Qi Zhen. Bagaimana ini mungkin? Alam dewa sejati membunuh alam empirean. Long Xiaohai merasa orang ini pasti sedang membual. Long Xiaochun memegangi kepalanya dengan tangannya dan memperlihatkan ekspresi marah karena gagal memenuhi harapan saat dia berkata, dasar kakak bodoh. Hal ini sudah menimbulkan sensasi besar di seluruh kota, tapi sebenarnya kamu tidak tahu. Dia dipanggil Ye Yuan, sage kedua yang dianugerahkan secara pribadi oleh imam besar leluhur suci. Dia luar biasa. Keterkejutan terlihat di seluruh wajah Long Xiaohai. Jelas sekali, otaknya tidak bisa membungkus dirinya sendiri dengan hal itu. Sage kedua, dia benar-benar tidak menyangka bahwa pemuda di depan matanya ini sebenarnya memiliki latar belakang yang begitu hebat. Long Xiaochun tidak peduli dengan keterkejutan Long Xiaohai dan menoleh ke Ye Yuan dan berkata dengan penampilan seperti orang dewasa, aku merasa apa yang kamu katakan sangat masuk akal, tapi akhirnya aku berhasil mengungkapkannya. Namun dia tidak mengizinkanku pergi ke sini, juga tidak mengizinkanku pergi ke sana. Aku hanya bisa menyelinap keluar. Long Xiaochun ini tinggal terlalu lama di dunia semu dan dipenuhi rasa ingin tahu terhadap dunia luar. Namun dalam perjalanannya, Long Xiaohai menolak membiarkannya pergi kemanapun. Dia secara alami sangat tertekan. Oleh karena itu, dia diam-diam lari di tengah jalan. Long Xiaohai baru datang beberapa hari kemudian untuk menemukan Long Xiaochun, jadi dia tidak mendengar soal Ye Yuan membunuh Qi Zhen. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kakakmu juga mengkhawatirkan keselamatanmu. Itu sebabnya dia tidak membiarkanmu bergerakkan. Long Xiaochun memikirkannya dan menganggukkan kepalanya, tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, aku sangat luar biasa. Ye Yuan tertawa dan berkata, mereka yang datang adalah tamu. Karena kalian semua sudah datang, duduklah dan minumlah secangkir anggur. Ya, aku paling suka minum anggur. Long Xiaochun berkata dengan ekspresi bersemangat. Beberapa cangkir anggur di perutnya, Long Xiaochun sudah sedikit mabuk. Tapi wajahnya yang cantik bersinar merah, terlihat sangat menggemaskan. Long Xiaochun berkicau. Long Xiaohai akhirnya mengerti siapa Ye Yuan. Namun hatinya menjadi lebih terkejut lagi. Pemuda ini sungguh luar biasa.
Dia telah bertarung dengan Qi Zhen sebelumnya dan tahu tentang kekuatan alkimia Qi Zhen dan bahkan lebih banyak lagi tentang harga dirinya. Tapi Qi Zhen sebenarnya tidak memiliki keberanian untuk bergerak menghadapi Ye Yuan. Merasa gatal untuk menguji kemampuannya, Long Xiaohai bahkan ingin sedikit berdebat dengan Ye Yuan. Hasilnya secara alami kekalahan sampai seluruh tubuhnya menjadi hitam dan biru. Dengan cara ini, Long Xiaohai semakin mengagumi Ye Yuan. Dia akhirnya tahu mengapa Qi Zhen bahkan tidak memiliki keberanian untuk bergerak. Long Xiaochun menyaksikan dengan penuh kegembiraan di sampingnya, sangat mengidolakan Ye Yuan. Long Xiaohai juga seorang fanatik alkimia, berdiskusi mendalam dengan Ye Yuan selama 3 hari 3 malam sebelum merasa puas sepenuhnya. Ini sudah larut. Penatua Sun, mereka semua pasti sangat khawatir karena menunggu. Kalau tidak, aku benar-benar ingin berkonsultasi dengan saudara Ye selama beberapa bulan lagi, kata Long Xiaohai dengan ekspresi menyesal. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Selama kalian mau, kalian bisa datang menemuiku kapan saja. Long Xiaohai sangat terkejut saat mendengarnya dan berkata, saudara Ye, apakah ini nyata? Ye Yuan mengangguk dan berkata, aku merasa sangat cocok dengan kalian berdua. Melihat kalian seperti melihat saudaraku, tentu saja aku tidak akan menolak. Long Xiaochun mengangguk berulang kali dan berkata, ya, itu benar, aku juga punya perasaan seperti ini. Pertama kali aku melihatmu, rasanya seperti melihat kakak laki-laki. Setelah berbasa-basi, kedua orang itu pamit. Tak lama kemudian, Long Xiaochun bahkan berulang kali mendesak Ye Yuan, kamu harus ingat. Jika klan Qilin berani mengganggumu, sebutkan saja namaku. Ye Yuan hanya menepisnya sambil tersenyum dan tentu saja tidak menganggapnya serius. 3 hari kemudian, aura dahsyat hingga membuat orang sesak napas langsung menyelimuti seluruh kota. Pada saat ini, dua kata terlintas di benak semua orang, Kaisar Surgawi. Aura yang kuat ini mirip dengan dewa, hanya pusat kekuatan Kaisar Surgawi dalam legenda yang bisa memilikinya. Kaisar ini adalah Kaisar Surgawi klan Qilin, Shao Yun. Memberi kalian semua waktu 100 napas. Serahkan kepala penjahat, Ye Yuan, jika tidak, seluruh kota akan dimusnahkan. Suara yang mirip dengan guntur terdengar di telinga setiap iblis di kota. Pembangkit tenaga ras iblis di kota semuanya pucat pasi. Mereka yang sedikit lebih lemah bahkan terluka oleh suara ini. Pusat kekuatan Kaisar Surgawi. Itu benar-benar menarik pusat kekuatan Kaisar Surgawi. Brengsek, itu semua salah Tuan Sage kedua. Memamerkan keberanian sesaat, apa yang harus dilakukan sekarang? Pada saat ini, Tuan Sage kedua harus mengorbankan dirinya untuk melindungi seluruh ras iblis. Ada diskusi di mana-mana di kota. Kediaman Ye Yuan berada di dekatnya. Ada banyak pusat kekuatan ras iblis yang berteriak dan melontarkan hinaan. Tiba-tiba, suara marah terdengar, semua pergi demi Empirean ini. Semua orang menoleh, itu sebenarnya Empirean Xin Luo. Ketika kelompok pembangkit tenaga iblis melihat Xin Luo, mereka langsung meledak. Tuan Xin Luo, Anda harus membela kami. Dia, Sage kedua, tidak bisa membuat seluruh kota terkubur dalam kematian bersamanya karena dendam pribadinya. Tekanan yang diberikan oleh pusat kekuatan Kaisar Surgawi kepada orang-orang terlalu kuat. Pada saat hidup dan mati, apapun Sage kedua, apapun jenius alkimia, semuanya tidak berguna. Xin Luo memasang ekspresi muram saat dia berkata dengan dingin, diamlah untukku. Empirean ini datang untuk meminta Tuan Sage kedua untuk menegakkan keadilan bagi kita. Saat semua orang mendengar, wajah mereka langsung menunjukkan ekspresi bersemangat. Menegakkan keadilan, maksud Xin Luo adalah menyerahkan Ye Yuan. Xin Luo tiba di depan pintu dan berkata dengan suara yang jelas, Xin Luo meminta bertemu dengan Tuan Sage kedua. Pintu depan perlahan terbuka, seorang pemuda berjubah putih perlahan keluar. Ketika Xin Luo melihat Ye Yuan, dia baru saja hendak membuka mulut untuk berbicara, tapi kemudian dia mendengar Ye Yuan berkata dengan dingin, tidak perlu membuang-buang nafas lagi. Aku sudah mengatakannya sebelumnya pada hari itu di kuil ilahi. Masalah ini, aku akan menanggungnya sendiri. Xin Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengarnya. Kata-kata yang Ye Yuan ucapkan saat itu, dia pikir itu hanya bercanda. Untuk ini, dia bahkan memasang jaring yang mencakup semua di sekitarnya, takut Ye Yuan melarikan diri. Namun, bukan hanya Ye Yuan yang tidak melarikan diri, dia juga benar-benar maju sekarang. Xin Luo bahkan berpikir dia harus menggunakan kekerasan kali ini,
siapa tahu Ye Yuan sangat bijaksana. Mungkinkah ketika dia membunuh Qi Zhen, dia sudah bersiap untuk membayar dengan nyawanya sejak lama. Tapi tidak peduli apa, kesediaan Ye Yuan untuk pergi adalah yang terbaik. Jika tidak, tuduhan tidak menghormati sage kedua tidak dapat dihindari. Jika imam besar leluhur suci benar-benar menuntut pertanggungjawaban, dia pasti akan menjadi kambing hitamnya. Xin Luo membungkuk pada Ye Yuan dan berkata, Tuan Sage kedua memahami kebenaran suatu tujuan. Xin Luo mengagumi Tuan Sage kedua. Ye Yuan memandang Xin Luo dan berkata sambil tersenyum dingin, berhentilah muncul di sini, kamu mengatur begitu banyak mata-mata di sekitar sini, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu? Jika Sage ini benar-benar ingin pergi, apakah menurutmu kamu dapat menghentikanku hanya berdasarkan orang-orang ini? Ketika Xin Luo mendengarnya, dia tidak bisa menahan ekspresi terkejutnya. Mata-mata yang dia atur semuanya adalah pusat kekuatan Empirean. Ye Yuan sebenarnya tahu semuanya. Tidak menunggu dia bereaksi, Ye Yuan sudah mengambil langkah dan tiba di atas kehampaan. Ye Yuan mengamati lelaki tua di depannya. Orang tua itu memiliki rambut putih dan corak seperti anak kecil, membuat orang merasa sedalam laut. Seorang kaisar surgawi, yang merupakan sosok di atas langit, penguasa sejati dunia ini. Meskipun Gong Yang Lai juga seorang kaisar surgawi, dia adalah seorang pelayan dan tidak memiliki dominasi. Di depan Ye Yuan, dia juga tidak berani memperlihatkan aura seorang kaisar surgawi. Hanya kaisar surgawi Shaoyun di depannya yang dianggap sebagai pusat kekuatan kaisar surgawi dalam arti sebenarnya. Kaisar surgawi Shaoyun menilai Ye Yuan seolah ingin melihat ke dalam dirinya. Auranya sangat kuat. Dari pusat kekuatan ras iblis di bawah, sudah cukup banyak orang yang benar-benar berlutut. Hanya saja Ye Yuan sangat dekat dengannya, tapi dia baik-baik saja. Di tengah kerumunan, sosok putih tiba-tiba melonjak ke langit. Tapi dia belum melangkah terlalu jauh ketika sosoknya benar-benar jatuh tanpa sadar, seolah-olah mundur. Paman Zi, apa yang kamu lakukan? Long Xiaochun berkata kepada tetua ras naga di sampingnya dengan tatapan marah. Orang tua itu tanpa ekspresi saat dia berkata dengan dingin, ini adalah masalah tidak penting yang tidak boleh kamu campur tangani. Long Xiaochun mengangkat tinju mungilnya dan berkata dengan marah, bagaimana ini bisa menjadi masalah yang tidak penting? Ye Yuan membunuh Qi Zhen, itu sama dengan membalas dendam pada kakak Xiaohai. Dia adalah teman klan naga kita. Long Xiaohai juga mendesak di sampingnya, Paman Zi, ambil tindakan dan bantu saudara Ye. Long Qi tidak tergerak sedikit pun dan berkata dengan dingin, keluar kali ini, tugas orang tua ini adalah melindungi keselamatan kalian. Meskipun aku tidak takut pada Shaoyun, aku juga tidak mau terlibat dalam masalah ini. Kekuatan pusat kekuatan Kaisar Surgawi, kalian semua juga menyadarinya. Jika kamu masih berani membuat masalah, aku akan memberitahu ibumu semua yang terjadi selama ini. Kalimat terakhir ini memang memiliki kekuatan membunuh yang sangat besar. Long Xiaochun yang tidak takut pada langit maupun bumi sepertinya telah mendengar nama raksasa yang sunyi. Ekspresinya benar-benar menunjukkan ketakutannya hingga menjadi pucat. Hanya saja arti dari kata-katanya adalah dia sebenarnya tidak takut pada Kaisar Surgawi. Long Zi ini sebenarnya adalah Kaisar Surgawi ras naga yang menyembunyikan kekuatannya. Paman Zi, kamu tidak berbudi luhur. Long Xiaochun menggembungkan pipinya dan berkata dengan ekspresi tidak senang. Long Zi masih berkata dengan dingin, Long Xiaochun, hanya masalah yang kamu sebabkan selama ini, jika bukan karena Paman Zi ada di sekitar, kamu bisa saja membuat lubang di langit. Apakah kamu lupa siapa yang mendukung pantatmu dari belakang? Kamu mengatakan bahwa Paman Zi tidak berbudi luhur, tetapi Paman Zi tidak akan menanggung kesalahan ini. Mendengar kata pantat, bahkan wajah cantik Long Xiaochun juga berubah sedikit merah saat dia berkata dengan marah, kasar, aku tidak peduli padamu. Selesai berbicara, Long Xiaochun berbalik. Tapi sepasang mata yang cerdas sedang berputar-putar. Pusat kekuatan Kaisar Surgawi melihat segalanya. Bagaimana keributan di sini bisa luput dari pandangan Shaoyun? Adegan tindakan Long Zi yang baru saja mendarat di matanya sepenuhnya dan dia tidak dapat menahan keterkejutan di dalam hatinya. Kaisar Surgawi ras naga, sekelompok orang ini tidak akan menimbulkan masalah kan? Shaoyun awalnya datang dengan cara yang mengancam. Tetapi jika masalah ini melibatkan klan naga, itu tidak baik. Harus memotong simpul gorden. Pikiran Shaoyun berputar secepat kilat, sudah mengambil keputusan. Tatapannya melihat ke arah area kosong dan dia berkata dengan suara serius, Gong Yang Lai, Ye Yuan membunuh Qi Zhen dari klanku.
Kaisar ini membawanya pergi sekarang, apakah kamu keberatan? Pembangkit tenaga ras iblis semuanya sangat terkejut. Meskipun Kaisar Surgawi Shaoyun sombong, arti dari kata-katanya sebenarnya adalah berdiskusi dengan seseorang. Siapa yang layak mendapatkan pertimbangan Kaisar Surgawi? Itu pastilah pusat kekuatan Kaisar Surgawi. Apakah masih ada tokoh dikdaya Kaisar Surgawi lain di sini? Sosok Gong Yang Lai perlahan keluar dan dia memandang Kaisar Surgawi Shaoyun dan berkata dengan dingin, Tuan Sage kedua bersedia mengorbankan dirinya untuk membantu semua iblis di seluruh kota. Kaisar ini tentu saja tidak keberatan. Itu adalah pusat kekuatan Kaisar Surgawi lainnya. Itu adalah pusat kekuatan Kaisar Surgawi dari ras iblis kita. Kerumunan segera menjadi gempar. Keberadaan Gong Yang Lai, hanya sejumlah kecil pusat kekuatan Empyrean yang tahu. Para iblis di kota itu sama sekali tidak menyadarinya. Terhadap tindakan Ye Yuan, Gong Yang Lai juga sangat terkejut. Dia bahkan mengira Ye Yuan pasti akan terancam mati. Siapa yang tahu kalau dia sebenarnya begitu tidak tahu malu, langsung menyerah tanpa perlawanan. Mengenai apakah Ye Yuan bisa lari atau tidak, dia tidak pernah mempertimbangkannya sama sekali. Alam dewa sejati ingin melarikan diri dari tangan pusat kekuatan Kaisar Surgawi. Itu tidak mungkin. Ye Yuan bisa membunuh Qi Zhen hari itu. Itu semua karena dia terlalu ceroboh dan juga karena cara Ye Yuan yang tidak terduga. Siapa yang mengira bahwa alam dewa sejati sebenarnya bisa mengendalikan tanda Dao? Berpikir sampai di sini, sedikit penyesalan muncul di hati Gong Yang Lai. Jika dia sedikit lebih tegas saat itu dan langsung menahan Ye Yuan, tidak akan ada banyak masalah. Hanya saja tidak ada obat penyesalan yang bisa dimakan di dunia ini. Shaoyun mengangguk sedikit dan melihat ke arah Ye Yuan dan berkata dengan suara serius, Ye Yuan, Kaisar ini bertanya padamu, apakah kamu tahu kejahatanmu? Ye Yuan tertawa keras saat mendengar itu dan berkata, kejahatan. Hahaha, aku bersalah. Tentu saja aku bersalah. Alis Shaoyun sedikit berkerut. Tekanan kuat tiba-tiba menyelimuti Ye Yuan. Ini bukan lelucon, Shaoyun benar-benar marah. Seberapa mengerikankah kekuatan alam dari seorang Kaisar Surgawi? Karena kamu tahu kejahatanmu, kenapa kamu tidak berlutut? Kaisar Surgawi Shaoyun melotot tajam. Teriakan dingin bergema di seluruh kota seperti guntur. Wajah semua orang menjadi ketakutan, memandang Ye Yuan dengan agak simpati. Sayang sekali, Sage kedua terlalu sombong dan kurang ajar karena kemampuannya. Hari ini, semua martabatnya akan diinjak-injak oleh klan Qilin. Kaisar Surgawi sedang membalaskan dendam Qi Zhen di sini, mendapatkan kembali muka untuk klan Qilin. Hari itu, Sage kedua membunuh Qi Zhen dengan sangat menyegarkan. Namun setelah keluar, utang harus dilunasi. Kejadian ini disebabkan oleh dia. Jadi sekarang, dia secara alami harus menanggung konsekuensinya sendiri. Seberapa kuatkah klan Qilin? Bagaimana mereka bisa membiarkan penghinaan? Tak sedikit orang yang memendam perasaan menyombongkan diri atas kemalangan orang lain saat menonton pertunjukan tersebut, dengan perkataannya yang penuh dengan ejekan dan sinisme. Namun, nafas berlalu, Ye Yuan ada di sana seolah dia baik-baik saja seolah dia tidak mendengarnya. 2 napas, 3 napas, Ye Yuan masih berdiri di sana dan tidak memiliki niat sedikit pun untuk berlutut. Mata Kaisar Surgawi Shaoyun mengerut, matanya penuh kebingungan. Ye Yuan menatapnya dengan senyum tipis seperti itu, seolah dia adalah udara. Seluruh kota menjadi sunyi senyap. Semua orang memandang Ye Yuan dengan kaget, tatapan mereka penuh keraguan. Ye Yuan sebenarnya bisa selamat dan sehat di bawah paksaan pusat kekuatan Kaisar Surgawi. Kaisar ini memintamu untuk berlutut. Apa kamu tidak mendengarku? Kaisar Surgawi Shaoyun berteriak dengan marah lagi. Aura yang lebih kuat melonjak ke langit dan langsung menuju ke arah Ye Yuan. Jelas sekali, Kaisar Surgawi Shaoyun sudah sangat marah. Pusat kekuatan Kaisar Surgawi yang kuat sebenarnya tidak dapat melakukan apapun terhadap alam dewa sejati. Ini terlalu memalukan. Jadi kali ini, dia tidak melakukan pukulan apapun. Kali ini, bahkan para Empyrean itu tidak dapat menahan tekanannya, semuanya memuntahkan darah segar dengan liar. Kekuatan Kaisar Surgawi terlalu kuat. Tapi Ye Yuan masih berdiri di sana dengan tenang tanpa reaksi sama sekali. Ekspresi Kaisar Surgawi Shaoyun berubah drastis. Dia menatap Ye Yuan dengan tatapan heran, tatapannya penuh rasa tidak percaya. Ini tidak mungkin. Mengapa alam dewa sejati bisa melawan langkah Kaisar ini? Hahaha, klan Qilinmu sungguh menakjubkan. Shaoyun,
Aku memang bersalah. Tapi, aku adalah orang tak berdosa yang mendapat masalah karena kemakmurannya. Ye Yuan membalikkan telapak tangannya, tulang Kaisar Qilin sudah ada di tangannya. Tekanan kuat dari kekuatan garis keturunan menyelimuti seluruh langit dan bumi hingga membuat orang merasa tercekik. Ye Yuan memegang tulang Kaisar di tangannya dan perlahan berjalan keluar, auranya semakin kuat. Ekspresi pusat kekuatan klan Qilin berubah drastis. Mereka memandang Kaisar Surgawi Shaoyun dengan keterkejutan yang luar biasa, mata mereka penuh rasa tidak percaya. Kaisar Surgawi Shaoyun sebenarnya gemetar tanpa henti di bawah tekanan garis keturunan ini. Terlebih lagi, semakin dekat Ye Yuan, Kaisar Surgawi Shaoyun yang ganas gemetar. Apa wajah klan Qilin? Apa yang membalas Qi Zhen? Itu semua omong kosong. Tujuanmu yang sebenarnya datang ke sini adalah ini, kan? Ye Yuan berkata sambil tersenyum dingin sambil berjalan. Melihat pemandangan ini, semua pembangkit tenaga ras iblis merasa sangat terkejut. Terutama pusat kekuatan Empyrean, bola mata mereka hampir keluar. Semakin seseorang mencapai wilayah mereka, semakin mereka mengetahui teror dari pusat kekuatan Kaisar Surgawi. Namun, tulang Kaisar sebenarnya bisa sepenuhnya menekan pusat kekuatan Kaisar Surgawi. Ini terlalu mengerikan. Klan Qilin benar-benar menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Kalian semua merasakan harta karun ini dan kemudian berpikir bahwa harta karun ini adalah milik kalian. Memanggilku untuk menyerahkannya berulang kali, kamu bahkan ingin aku bersujud dan memohon belas kasihan. Aku diberi pelajaran, yang muda gagal, jadi orang tua datang. Yang tua gagal dan yang lebih tua pun datang. Bertaruh denganku, tapi mengingkarinya secara sepihak, dan bahkan ingin aku mempersembahkan tulang Kaisar, dan meminta maaf kepada klan Qilin. Ye Yuan berjalan selangkah demi selangkah, mengucapkan satu kalimat di setiap langkahnya. Saat berbicara, itu membawa efek suara Dewa Naga, kekuatan yang sangat besar. Suara Dewa Naga mengandung efek serangan jiwa dewa. Setiap perkataannya mempengaruhi penghakiman iblis di kota. Klan Qilinmu benar-benar kejam, namun, sayang sekali, kamu sombong. Aku akan lebih mendominasi dari kalian semua. Berlutut, suara Ye Yuan terdengar seperti guntur. Seolah-olah jatuh dari atas 9 langit. Pada saat yang sama, tekanan garis keturunan tulang Kaisar Qilin juga mencapai puncaknya saat ini. Saat suara ini mendarat, Kaisar Surgawi Shaoyun sebenarnya tidak dapat menahan tekanan dan langsung berlutut di depan Ye Yuan di udara dengan bunyi gedebuk. Di belakangnya, Su Chen dan pusat kekuatan Empyrean klan Qilin lainnya tidak dapat menahan tekanan ini dan berlutut juga. Seluruh klan Qilin sedang berlutut di depan seorang pria muda. Pemuda ini tampak seperti dewa. Seorang kaisar surgawi berlutut, seolah kehampaan mulai bergetar. Semua pusat kekuatan ras iblis di kota itu terdiam. Kaisar surgawi Shaoyun datang dengan sikap mengancam dan sebenarnya dipaksa berlutut oleh Ye Yuan dengan beberapa kalimat. Itu adalah pusat kekuatan Kaisar Surgawi. Pusat kekuatan Kaisar Surgawi sebenarnya ditekan hingga berlutut oleh seniman bela diri alam dewa sejati. Bahkan jika Ye Yuan meminjam kekuatan tulang Kaisar untuk bisa mendapatkan pengakuan tulang Kaisar, ini adalah hal yang tidak terbayangkan. Siapapun yang memperoleh harta karun itu, harta itu secara alami akan menjadi bagian dari kekuatan mereka. Pusat kekuatan Kaisar Surgawi adalah eksistensi seperti dewa dalam pandangan setiap orang. Di bawah Kaisar Surgawi, bahkan pusat kekuatan Empyrean juga seperti semut. Jika itu bukan sesuatu yang besar, pusat kekuatan Kaisar Surgawi tidak akan berkeliaran di dunia sekuler sama sekali. Mereka mengabaikan dunia dalam Kaisar Surgawi Bodhimanda. Namun kini, eksistensi yang mereka pandang sebagai dewa justru berlutut. Tatapan Kaisar Surgawi Shaoyun menatap tajam ke arah Ye Yuan, hampir memuntahkan api. Napas tertahan-tertahan di dadanya, hampir membuat seluruh tubuhnya akan meledak. Namun, tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak bisa berdiri dari tekanan garis keturunan ini sama sekali. Getaran ini berasal dari jiwa. Di depan tulang Kaisar, dia bahkan tidak bisa melahirkan keberanian untuk melawan. Pada saat ini, Kaisar Surgawi Shaoyun seperti boneka kayu yang digantung. Meskipun dia sangat terjaga, tubuh dan jiwanya tidak mendengarkan perintah dan ditekan oleh kekuatan misterius, membuatnya hanya bisa tunduk. Di luar kemarahannya, Kaisar Surgawi Shaoyun lebih terkejut lagi. Dia adalah Kaisar Surgawi klan Qilin sejak awal dan tentu saja tidak asing dengan tulang Kaisar Qilin. Bahkan tulang-tulang di tubuhnya juga bisa disebut tulang Kaisar. Namun, saat dia menghadapi tulang Kaisar ini,
rasanya seperti anak kecil menghadapi raksasa. Pada saat ini, di dalam kota, pusat kekuatan klan naga juga sangat terkejut. Yang membuat mereka terkejut bukanlah tulang Kaisar Qilin, tapi Ye Yuan benar-benar menggunakan suara Dewa Naga. Itu sebenarnya adalah suara Dewa Naga. Mungkinkah anak laki-laki ini bahkan menggabungkan garis keturunan naga sejati? Tapi biarpun dia menggabungkan garis keturunan naga sejati, mustahil juga menggunakan seni rahasia seperti suara Dewa Naga. Longzi memandang Ye Yuan di langit dan berkata dengan tatapan ragu. Suara Dewa Naga adalah teknik rahasia ras naga yang sangat rumit. Meskipun ia kuat, ia juga terkenal sulit untuk dilatih. Tidak terbayangkan bagi mereka bahwa Ye Yuan bisa memanfaatkan suara Dewa Naga sedemikian rupa. Sebagai pusat kekuatan Kaisar Surgawi, Longzi secara alami dapat menentukan kekuatan suara Dewa Naga. Jika auman Ye Yuan ditujukan pada seniman bela diri biasa, maka itu pasti akan mampu menyerang petarung dengan peringkat yang sama. Bahkan ketika menghadapi seorang seniman bela diri yang tingkat minornya lebih tinggi, dia juga akan mampu bersaing dengan mereka. Kekuatan semacam ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dijelaskan oleh penggabungan garis keturunan naga sejati. Long Xiaochun juga membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata dengan terkejut, "Ya ampun. Ye Yuan sungguh luar biasa. Itu adalah pusat kekuatan Kaisar Surgawi, tapi dia sebenarnya langsung membuatnya berlutut. Sepertinya dia benar-benar tidak membutuhkan wanita muda ini untuk naik panggung lagi. Tapi, rasanya sungguh luar biasa. Klan Qilin, sekumpulan barang-barang tua itu, wanita muda ini sangat tidak senang melihat mereka, lihat apakah mereka masih berani menunjukkan kekuatan." Longzi melirik Long Xiaochun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. "Ye Yuan, kamu berani mempermalukan kaisar ini. Kaisar ini pasti akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini." Kaisar Surgawi Shaoyun meraung ke arah Ye Yuan. Dia datang dengan sikap mengancam dan berteriak ke arah Ye Yuan sebelumnya, berusaha membuat Ye Yuan berlutut dan menamparkan wajah Ye Yuan dengan kejam. Pada akhirnya, Ye Yuan baik-baik saja. Tapi sekarang, suara Ye Yuan mengguncang seluruh dunia, menekan dia, pusat kekuatan Kaisar Surgawi, dan seluruh klan Qilin untuk berlutut. Wajah ini benar-benar ditampar dengan keras. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Klan Qilin yang keluar dari persembunyiannya kali ini, tidak hanya tidak menunjukkan kekuatan rasnya, wajah mereka malah ditampar berulang kali oleh orang yang sama. Hal semacam ini, menyedihkan hanya dengan menyebutkannya. Kaisar Surgawi Shaoyun merasa malu dan marah, dan hanya bisa menggunakan aumannya untuk melampiaskan penindasan di dalam hatinya. Hahaha, klan Qilinmu benar-benar sampah dari pembuangan yang sama. Bahkan garisnya pun sama, kata-katamu sama seperti saat Qi Zhen berlutut saat itu. Namun, inilah yang kalian semua minta sendiri. Aku, Ye Yuan, tidak mendominasi seperti kalian. Tetapi jika seseorang mendominasi di atas kepalaku, maka aku akan menjadi lebih sombong daripada kamu. Ye Yuan berkata sambil tertawa keras. Sejak datang ke wilayah West Spirit, klan Qilin selalu bersikap arogan dan suka memerintah di hadapannya. Pada akhirnya, bukankah dia masih menindasnya atas dasar kekuatannya lemah dan wilayahnya rendah? Namun klan Qilin tidak pernah bermimpi bahwa Ye Yuan memiliki tulang kaisar, kartu truf ini, di tangannya. Saat menghadapi klan Qilin, dia hampir berada dalam posisi yang tidak terkalahkan. Sekarang, bahkan pusat kekuatan Kaisar Surgawi pun berlutut. Semua orang diam seperti jangkrik di musim dingin. Perkembangan masalah ini sudah melampaui semua ekspektasi mereka. Bagaimana martabat klan Qilinku memungkinkan kamu memprovokasi sampai seperti ini? Anak yang sombong, serahkan tulang kaisar dan bersiaplah untuk mati. Tepat pada saat ini, dengusan dingin keluar dari kehampaan, membawa keagungan yang tidak tahan terhadap pencemaran nama baik. Seorang pria muda berjubah putih keluar dari kehampaan dan perlahan berjalan menuju Ye Yuan. Dia sebenarnya tidak sedikit pun terpengaruh oleh tulang kaisar. Qi Zixu. Di tengah kerumunan, ketika Long Zi melihat pemuda berpakaian putih ini, ekspresinya berubah. Long Xiaochun memandang ke arah Long Zi dengan wajah penasaran. Dia merasakan ketakutan dari Long Zi. Jelas sekali, Qi Zixu ini tidak biasa. Bahkan orang bodoh pun dapat mengetahui bahwa pusat kekuatan Kaisar Surgawi klan Qilin ini, yang benar-benar dapat menahan tekanan garis keturunan tulang kaisar, secara alami bukanlah orang biasa. Qi Shaoyun masih berlutut di sana sekarang. Ye Yuan sedang dalam masalah sekarang. Kaisar Surgawi Zixu sebenarnya tidak terpengaruh dengan tekanan tulang kaisar.
Long Xiaohai berkata dengan ekspresi khawatir. Tapi Long Zi menggelengkan kepalanya dan berkata, siapa bilang dia tidak takut dengan tekanan tulang kaisar? Jika dia tidak takut, dia sudah lama akan memukul Ye Yuan sampai mati dengan satu tamparan. Long Xiaohai membuka mulutnya lebar-lebar, wajahnya heran. Kekuatan tulang kaisar ini benar-benar melebihi imajinasi. Itu sebenarnya adalah kaisar surgawi yang lain. Sepertinya kali ini, klan Qilin sedang serius. Orang yang tidak bersalah mendapat masalah karena kekayaannya. Sage kedua benar-benar mengatakannya dengan benar. Qi Zhen belaka tidak ada artinya di depan tulang kaisar ini. Ketika klan Qilin melihat tulang kaisar ini, bagaimana mereka masih bisa melawan? Para iblis di kota itu semuanya sangat ketakutan. Situasi saat ini sudah tidak terkendali lagi. Bahkan Gong Yang Lai juga memandang kaisar surgawi Zixu dengan bodoh, dengan ekspresi keheranan. Dia tidak berpikir bahwa klan Qilin sebenarnya mengirim kaisar surgawi Zixu. Sama halnya dengan kaisar surgawi, Qi Shaoyun adalah sampah di depan Qi Zixu. Saat ini, Ye Yuan memasang ekspresi serius di wajahnya. Masalahnya sudah melampaui kendalinya. Reaksi klan Qilin jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia juga mendeteksi bahwa kekuatan Qi Zixu ini jauh melampaui Qi Shaoyun. Kekuatan garis keturunannya juga sangat kuat, bahkan tulang kaisar pun sulit dikendalikan. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat tulang kaisar, itu hanyalah tulang juga. Tidak mungkin menjadi sangat kuat, menekan seluruh klan Qilin. Ketika anggota klan Qilin menjadi kuat sampai tingkat tertentu, mereka secara alami akan mampu menghilangkan tekanan garis keturunan. Namun, Ye Yuan bisa merasakan bahwa Qi Zixu ini tidak mudah baginya. Dia hanya berpura-pura tenang. Sebenarnya tekanan pada tubuhnya tidak berkurang sedikit pun. Ketika Kaisar Surgawi Shaoyun melihat Kaisar Surgawi Qi Zixu, wajahnya menunjukkan ekspresi kegembiraan yang liar. Tuan Zixu, kamu datang tepat pada waktunya. Bocah ini sebenarnya berani mempermalukan klan Qilin kita. Kamu harus membunuhnya. Qi Shaoyun memelototi Ye Yuan dan berkata dengan ekspresi sedih dan marah. Sejak kemunculan pertamanya di dunia, tidak tahu berapa puluh ribu tahun telah berlalu. Penghinaan seperti hari ini, belum pernah dia alami sebelumnya. Ada banyak pusat kekuatan ras iblis di bawah, tetapi dia ditekan oleh orang-orang sampai dia dibuat berlutut di bawah pengawasan orang-orang. Kaisar Surgawi Qi Zixu mengangguk sedikit, menunjukkan bahwa dia mengerti. Ekspresinya tenang, namun sebenarnya, seluruh tubuh dan pikirannya digunakan untuk menahan tekanan tulang kaisar. Jika bukan karena melihatnya secara pribadi dengan matanya sendiri, akan sangat sulit baginya untuk percaya bahwa tulang kaisar sebenarnya bisa memiliki tekanan garis keturunan yang begitu mengerikan. Di bawah tatapan semua orang, Kaisar Surgawi Zixu perlahan berjalan di depan tulang kaisar. Itu hanya untuk melihatnya perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya. Benang halus berwarna biru merayap keluar, memanjat menuju tulang kaisar seperti tanaman merambat. Segera, tulang kaisar terbungkus oleh tanda gelap yang tak terhitung jumlahnya. Kaisar Surgawi Shaoyun dan pusat kekuatan klan Qilin lainnya hanya merasakan tekanan pada tubuh mereka berkurang dan mereka benar-benar bisa berdiri. Kedua mata Ye Yuan menyipit, berusaha mendesak tulang kaisar untuk melepaskan diri dari batasan tanda Dao. Namun kekuatan itu terlalu kuat. Dengan kekuatannya, dia tidak dapat mempengaruhinya sama sekali. Kaisar Surgawi Zixu memandang Ye Yuan seolah-olah sedang melihat seekor semut dan berkata dengan dingin, kamu tidak perlu menyia-nyiakan kekuatanmu lagi. Tulang kaisar ini adalah milik klan Qilinku. Sekarang, bisa kembali ke pemilik yang sah. Hahaha, kembalikan ke pemilik yang sah. Klan Qilinmu benar-benar tidak tahu malu seperti sebelumnya. Seperti kata pepatah, tongkat yang bengkok akan mempunyai bayangan yang bengkok. Tidak heran Qi Yun dan Qi Zhen kedua orang itu begitu tidak tahu malu, kata Ye Yuan sambil tertawa keras. Ye Yuan benar-benar mengalami sikap sombong dan tidak tahu malu dari klan Qilin. Dari atas ke bawah, gayanya ternyata sama saja. Kaisar Surgawi Qi Zixu sama sekali tidak peduli dan berkata dengan dingin, apakah kamu sangat marah saat ini? Tapi kemarahanmu tidak bisa menyelesaikan masalah apapun. Yang patut kamu sesali adalah kelemahanmu. Klan Qilinku telah berdiri dengan bangga selama berabad-abad. Jadi seberapa hebatkah kekuatan kita? Bagaimana kami bisa membiarkanmu, yang hanya seorang alam dewa sejati, bertindak liar? Mendengus dingin, Ye Yuan sepertinya telah menerima serangan yang berbobot 30.000 kati, menyebabkan sosoknya terbang mundur, dengan darah segar muncrat dari mulutnya.
Ye Yuan nyaris tidak berhasil menstabilkan sosoknya. Namun saat dia mengangkat kepalanya, Kaisar Surgawi Zixu sudah tiba di hadapannya. Berlutut, Kaisar Surgawi Zixu berseru pelan. Ye Yuan merasa seolah-olah langit telah runtuh. Kekuatan tak terbatas dengan paksa menghancurkan bahunya. Keringat Ye Yuan seketika keluar, tulangnya mengeluarkan suara berderit. Otot-otot di tubuhnya sudah merembes keluar noda darah berwarna merah kehitaman karena tekanan yang kuat. Situasinya terlihat sangat suram. Tapi dia berdiri dengan keras kepala. Di tubuh Ye Yuan, dua kekuatan garis keturunan yang kuat melonjak ke langit. Pada saat yang sama, kanon kekacauan bentangan surga berputar dengan liar, berusaha menahan tekanan ini. Selain itu, Ye Yuan mengeluarkan hukum ruang secara terus-menerus, membimbing kekuatan ini keluar. Karena tidak punya pilihan terakhir, Ye Yuan tidak ingin menggunakan ruang harta karun ilahi. Membuatku berlutut. Tidak, kecuali aku mati. Ye Yuan mengertakkan gigi dan berkata. Ketika Kaisar Surgawi Zixu melihat Ye Yuan mengerahkan seluruh kemampuannya dan nyaris tidak berhasil menahan tekanannya, hal ini membuatnya sangat terkejut. Dia memandang Ye Yuan dan mengangguk sedikit sambil berkata, hukum ruang, garis keturunan naga sejati, garis keturunan kilin. Metodemu sangat sedikit. Aku harus mengakui bahwa kamu sangat luar biasa. Sayang sekali di hadapan kaisar ini, semua ini sia-sia belaka. Berlututlah untuk kaisar ini. Kekuatan yang bahkan lebih mengerikan menyelimuti seperti menutupi langit dan menutupi bumi. Penglihatan Ye Yuan menjadi gelap dan dia hampir berlutut. Dia tahu bahwa jika dia masih tidak mengerahkan ruang mukjizat, dia pasti akan menderita penghinaan hari ini. Tepat saat ruang mukjizatnya akan aktif, sosok putih bersih tiba-tiba muncul di samping Ye Yuan, mengacungkan tinjunya dan langsung menghantamnya. Retak, retak, retak. Retakan halus sebenarnya muncul di ruang sekitar Ye Yuan. Pada akhirnya, ia runtuh dengan suara keras. Tekanan pada tubuh Ye Yuan tiba-tiba mereda dan dia benar-benar mendapatkan kembali kebebasan bergerak. Tekanan berat yang diberikan Kaisar Surgawi Zixu padanya benar-benar hancur menjadi debu oleh pukulan ini. Dia melihat sosok di sampingnya dengan wajah terkejut, kaget tak bisa berkata-kata. Hehe, wanita muda ini mengatakannya sebelumnya, aku sangat luar biasa. Long Xiaochun mengacungkan tinjunya ke arah Ye Yuan dan tersenyum berseri-seri. Long Zi ketakutan sampai dia hampir duduk di tanah dengan cemas. Dia terdiam saat berkata, sial. Kapan gadis kecil ini lepas? Long Xiaochun pintar dan nakal. Dia lalai sejenak dan dia menyelinap pergi. Tapi saat ini, dia juga tidak bisa melihat dengan tangan terlipat. Dia hanya bisa mengambil satu langkah keluar dan tiba di atas kehampaan. Kaisar Surgawi Zixu memandang Long Xiaochun dengan dingin dan berkata dengan suara serius, gadis kecil ras naga, apakah menurutmu kaisar ini tidak berani membunuhmu? Jika kamu berani membunuhnya, klan nagaku akan berperang sepenuhnya dengan klan kilinmu. Long Zi berkata dengan dingin sambil berjalan perlahan. Ingat, jika orang-orang tua klan kilin itu datang mencari masalah denganmu, sebutkan saja namaku, Long Xiaochun. Kalimat ini bergema di benak Ye Yuan. Awalnya, Ye Yuan hanya menganggapnya sebagai lelucon. Tapi kalau dilihat sekarang, bukan itu masalahnya. Identitas gadis ini sangat luar biasa. Terlebih lagi, apa masalahnya dengan kekuatan aneh yang mengerikan tadi? Ye Yuan juga tidak menyangka bahwa gadis kecil ini sebenarnya sudah menjadi pusat kekuatan peringkat 7 di usia muda. Tetapi bahkan jika itu adalah pusat kekuatan peringkat 7, kekuatan pukulan sebelumnya juga terlalu menakutkan. Kaisar Surgawi Zixu memandang ke arah Long Zi, ekspresinya sedikit gelap saat dia berkata, apakah klan nagamu akan ikut campur dalam masalah ini? Sejak kaisar ini muncul di sini, kamu harus mengetahui sikap klanku. Apakah itu layak untuk alam dewa sejati manusia biasa? Kaisar Surgawi tidak dengan mudah memasuki dunia fana, apalagi keberadaan seperti Kaisar Surgawi Zixu. Sejak Kaisar Surgawi Zixu datang, itu menunjukkan bahwa klan Kilin sudah menganggap masalah ini sangat penting. Jika klan naga ikut campur dalam masalah ini, itu pasti akan memperburuk eselon atas klan Kilin. Ini adalah sesuatu yang sangat ditakuti oleh kedua klan. Long Zi baru saja hendak berbicara, tapi dia melihat Long Xiaochun meletakkan tangannya di sisi pinggangnya, dan kemudian dia berkata, Jangan bicara tentang klan naga apapun, klan Kilin, masalah hari ini, nona muda ini pasti akan ikut campur. Ye Yuan adalah teman baikku. Jadi jika kamu berani menyentuhnya, wanita muda ini akan menunjukkannya padamu.
Longzi menangis kepahitan di dalam hatinya, dia ingin menutup mulut gadis kecil ini. Yang di hadapannya adalah Kaisar Surgawi Zixu dari klan Qilin, Kaisar Surgawi lapis ketiga yang eksistensinya mengerikan. Pusat kekuatan semacam ini adalah pusat kekuatan tiada taraf yang dapat menguasai suatu wilayah. Dengan kedatangannya, yang diwakilinya adalah wajah dan sikap klan Qilin. Oleh karena itu, itulah sebabnya dia akan dengan paksa menekan Ye Yuan, berusaha mendapatkan kembali wajah klan Qilin. Sayang sekali ketika dia akan sukses, Long Xiaochun tiba-tiba muncul, membuatnya gagal mencapai kesuksesan. Bagus sekali. Sepertinya klan nagamu menganggap klan Qilinku mudah ditindas. Karena itu masalahnya, jangan salahkan kaisar ini karena melakukan pembunuhan besar-besaran. Kaisar Surgawi Zixu tertawa karena sangat marah ketika mendengar itu. Pada saat yang sama, tekanan Kaisar Surgawi pada tubuhnya langsung menutupi seluruh dunia seperti awan petir di langit. Saat kekuatan dunianya dilepaskan, langit dan bumi berubah warna. Kekuatan dunia Kaisar Surgawi lapis ketiga terlalu kuat. Bahkan ekspresi Longzi juga menjadi sangat jelek, dan dia berkata dengan suara serius, "Tuan Zixu, klan nagaku tidak berniat ikut campur dalam masalah ini. Longzi akan membawa Xiaochun pergi sekarang." Pada saat yang sama, Long Xiaochun juga membuang ekspresi menggoda di wajahnya dan berkata dengan serius, "Paman Zi, aku tidak pergi. Ye Yuan adalah teman Long Xiaochunku. Aku, Long Xiaochun, tidak akan meninggalkan temanku. Jika kamu berani membawaku pergi dengan paksa, aku akan menangis agar kamu melihatnya." Meskipun pemandangan saat ini sangat serius, banyak pusat kekuatan ras iblis di kota masih tergelitik oleh Long Xiaochun. Ye Yuan juga menganggapnya lucu. Cara gadis ini memeras orang juga terlalu unik kan. Sepertinya itu benar-benar seorang putri kecil. Tapi wajah Longzi menunjukkan ekspresi yang sangat serius. Jangan. Nenek buyutku yang agung, kau tidak boleh menangis. Sungguh, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa untukmu." Longzi menghela nafas sedikit dan menoleh ke arah Kaisar Surgawi Zixu dan berkata, "Tuan Zixu, masalah ini, klanmu yang terhormat tolong angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam belas kasihan dan biarkan anak kecil ini pergi. Sedangkan untuk Xiaochun, Anda tidak boleh memprovokasi dia. Lebih baik menarik diri. Jika tidak, Anda akan menjadi penyebab utama terjadinya perang ilahi." Saat dua kata, perang ilahi, keluar, wajah semua orang berubah drastis. Dua kata ini melambangkan kehancuran. Perang ilahi, itulah peperangan rumit dari pusat kekuatan Kaisar Surgawi tahap akhir. Dengan kekuatan kedua klan ini, mungkin ada Kaisar Surgawi Transcendent yang ikut ambil bagian. Pada saat itu, seluruh dunia semu mungkin akan runtuhkan. Perang ilahi. Siapa gadis kecil ini? Klan naga sebenarnya tidak akan ragu untuk melancarkan perang ilahi untuknya. Mungkin hanya untuk menakut-nakuti orang kan. Kaisar Surgawi klan naga itu ingin menggunakan dua kata ini untuk menakuti Kaisar Surgawi Zixu. Kekuatan pusat kekuatan Kaisar Surgawi terlalu menakutkan, terutama pusat kekuatan Kaisar Surgawi tahap akhir. Dengan setiap gerakan dan tindakannya, mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan melenyapkan bumi. Saat Ye Yuan menggunakan petir mengejutkan surga, serangan Kaisar Surgawi langsung meratakan radius 10.000 mil ke tanah. Jiu Luoji yang berada beberapa puluh ribu mil jauhnya juga mengalami dampak sekunder yang kuat. Kekuatan semacam itu terlalu menakutkan. Begitu perang ilahi dilancarkan, pasti akan terjadi hingga langit terbelah dan bumi terbelah dan manusia terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Karena itu pusat kekuatan Kaisar Surgawi akan relatif menahan diri dan tidak dengan mudah memasuki dunia biasa, dan hanya bergerak di dalam Kaisar Surgawi Bodhimanda yang mereka buka. Sekarang, Longzi sebenarnya mengatakan bahwa klan naga akan melancarkan perang ilahi untuk gadis kecil ini. Di sampingnya, Ye Yuan mengamati dengan sikap acuh tak acuh, tapi gelombang mengerikan sudah muncul di hatinya. Dia merasa ancaman Long Xiaochun hanya bercanda sekarang, tapi melihatnya sekarang, itu tidak biasa. Long Xiaochun jelas memiliki posisi yang sangat penting dalam klan naga. Dia tidak menyangka gadis kecil yang masih kekanak-kanakan ini ternyata begitu tak terduga. Bahkan Kaisar Surgawi Zixu juga tercengang mendengar kata-kata Longzi. Status Kizen di klan Qilin memang sangat tinggi, tetapi juga tidak sampai pada tahap meluncurkan perang ilahi. Klan Qilin mengirimnya kali ini, yang lebih penting, itu masih demi mendapatkan tulang kaisar. Tapi gadis kecil yang sederhana ini sebenarnya memiliki status yang begitu penting. Membunuh.
Atau tidak membunuh? Kaisar Surgawi Zixu benar-benar ragu-ragu. Bagaimanapun juga, makna perang ilahi, dua kata ini, sangatlah luar biasa. Setelah klan naga dan klan kilin memulai perang ilahi, perang itu mungkin akan menelan seluruh wilayah iblis ilahi. Dengan kekuatan kedua klan, korban jiwa pasti akan sangat tragis. Sesampainya di dunia fana, dia adalah hegemon kaisar surgawi tertinggi. Namun di hadapan kekuatan utama kedua klan, dia masih belum mampu untuk dipandang. Dia tidak sanggup memikul dua kata, perang ilahi. Kaisar surgawi Zixu tidak khawatir Long Zi berbohong. Tidak ada pusat kekuatan kaisar surgawi yang berani menggunakan perang ilahi, kata semacam ini, untuk mengancam pihak lain. Terlebih lagi, melihat petunjuk dan firasatnya, Long Xiaochun gadis kecil ini tampaknya sangat luar biasa. Lupakan saja, melihat wajah klan naga, aku akan mengampuni nyawa anjingmu. Namun kamu harus lebih berhati-hati. Mungkin suatu hari nanti, klan kilinku akan datang dan mengambil nyawamu. Kamu tidak seberuntung itu setiap saat. Kaisar Surgawi Zixu akhirnya menghela nafas dan menatap Ye Yuan sambil berkata dengan dingin. Semua orang memandang ke langit dengan tidak percaya. Kaisar Surgawi Zixu sebenarnya menyerah begitu saja. Dengan kepergian Kaisar Surgawi Zixu, itu juga sama dengan Ye Yuan menamparkan wajah mereka secara cuma-cuma. Klan Kilin dianggap telah menelan hinaan secara diam-diam. Dengan harga diri klan Kilin, mereka benar-benar mampu menerima penghinaan ini. Sepertinya dampak dari dua kata, perang ilahi, sangatlah besar. Long Zi juga menghela nafas lega tetapi menatap Long Xiaochun dengan tajam. Yang terakhir memutar matanya dan memutar kepalanya, mengabaikannya sama sekali. Ketika Long Zi melihat situasinya, dia tidak bisa menahan perasaan tertahan. Kaisar Surgawi Zixu berbalik dan tiba di samping tulang kaisar. Namun saat ini, ada riak di kehampaan. Sesosok keluar dari kehampaan terlebih dahulu dan meraih tulang kaisar. Tanda Dao, kamu benar-benar dapat mengontrol tanda Dao. Mata Kaisar Surgawi Zixu menjadi dingin dan dia berkata dengan suara serius, Kaisar ini telah menyelamatkan nyawamu, tetapi kamu sebenarnya masih ingin mengambil tulang kaisar. Selain Gong Yang Lai yang tidak merasa terkejut, mata dari pusat kekuatan Kaisar Surgawi lainnya menyusut. Mereka jelas tercengang dengan pemandangan tadi. Pusat kekuatan alam dewa sejati yang memahami tanda Dao, hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ye Yuan benar-benar menggunakan tanda Dao untuk mematahkan kendali Kaisar Surgawi Zixu. Ini benar-benar tidak terbayangkan. Namun segera, masing-masing dari mereka menggelengkan kepala dan menghela nafas. Ye Yuan ini benar-benar ingin mati. Bahkan jika dia memahami tanda Dao, kekuatan kedua orang itu tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Mata Ye Yuan sedingin es saat dia berkata, milikku berarti milikku. Ingin membawa pergi tulang kaisar. Tidak, kecuali kamu menginjak zombiku. Ye Yuan bisa dikatakan telah mengalami ribuan kesulitan untuk mendapatkan tulang kaisar. Dengan mendapatkan tulang kaisar, Ye Yuan setara dengan pemilik tulang kaisar. Dia sama sekali tidak mengizinkan orang lain mengambil tulang kaisar. Bahkan jika tulang kaisar diambil oleh klan Kilin, mustahil bagi mereka untuk mendapatkan pengakuan tulang kaisar. Menurutmu dengan klan naga yang melindungimu, kaisar ini benar-benar tidak berani membunuhmu. Kemarahan Kaisar Surgawi Zixu yang baru saja tenang kembali meningkat. Anak ini tidak tahu apa-apa. Dia menoleh ke Long Zi dan berkata dengan suara serius, Long Zi, Kaisar ini telah memberikan wajah klan nagamu. Jika kalian berani menghentikan lagi, jangan salahkan Kaisar ini karena kejam. Long Xiaochun baru saja hendak berbicara ketika dia mendengar itu, tapi bagaimana Long Zi bisa memberinya kesempatan? Dia langsung bergerak dan menangkapnya. Biarkan aku pergi. Paman Zi, masih belum melepaskannya, aku akan menangis. Long Xiaochun berteriak. Long Zi dengan santai menunjuk satu jari, mata Long Xiaochun berputar ke belakang dan benar-benar pingsan. Long Zi menggendong Long Xiaochun yang tidak sadarkan diri dan berkata dengan dingin, Tuan Zixu yakinlah, Long Zi tidak akan menghentikanmu lagi. Sama halnya dengan tokoh dikdaya Kaisar Surgawi, Long Zi sangat jelas bahwa martabat Kaisar Surgawi tidak dapat dilanggar. Hari ini, demi Long Xiaochun, Kaisar Surgawi Zixu telah merendahkan martabatnya dan tidak merendahkan martabatnya. Namun jika mereka mencapai 1 inci setelah mengambil 1 inci pun, tidak ada yang bisa menahan amarah Kaisar Surgawi. Istilah perang ilahi memang bisa mengancam Kaisar Surgawi Zixu, namun mustahil juga membuat Kaisar Surgawi menyerah tanpa batas.
Demi tidak membiarkan Long Xiaochun main-main, Long Zi hanya bisa menjatuhkannya. Memang benar, meluncurkan perang ilahi untuk alam dewa sejati tidaklah sepadan. Meskipun Long Zi sangat penasaran dengan Ye Yuan, rasa penasarannya tidak cukup untuk membuatnya melindungi Ye Yuan sampai mati. Kaisar Surgawi Zixu mengangguk sedikit, menoleh ke arah Ye Yuan, dan berkata sambil tersenyum dingin, surga punya jalan, tapi kamu menolak untuk berjalan. Neraka tidak memiliki gerbang, namun kamu ingin menerobos masuk. Sekarang, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkanmu dari atas langit hingga ke bawah bumi. Siapa bilang tidak ada yang bisa menyelamatkannya? Saat aura Kaisar Surgawi Zixu melonjak ke langit, seorang pria berpakaian biru perlahan keluar dari kehampaan dengan tangan di belakang punggung, menghalangi di depan Ye Yuan. Yang datang adalah seorang pria parubaya dengan janggut panjang tergerai, kulitnya kemerahan. Pria parubaya dengan janggut tergerai terlihat sangat biasa, seperti manusia biasa. Namun ekspresi wajah Kaisar Surgawi Zixu menunjukkan kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat pria parubaya berbaju biru ini, Kaisar Surgawi Zixu seperti menghadapi musuh besar ketika dia berkata dengan suara yang dalam, siapakah dirimu yang terhormat? Mungkinkah kamu juga ingin ikut campur dalam urusan klan kilinku? Dengan kekuatannya, dia sebenarnya tidak bisa melihat kedalaman pria berpakaian biru itu. Ye Yuan melihat ke punggung pria berbaju biru dan berkata dengan dingin, kamu akhirnya keluar. Pria berbaju biru mengabaikan Kaisar Surgawi Zixu, tetapi dia menoleh dan berkata dengan terkejut, kamu tahu bahwa aku ada di sana. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, tapi aku bisa merasakan ada seseorang yang mengawasi di sini. Pria berbaju biru itu sedikit terkejut dan berkata sambil mengangguk, tidak heran guru menganugerahkanmu sage kedua. Gelar sage kedua sangat pantas. Saat kata-kata ini keluar, semua orang menjadi keributan. Mata dari beberapa kaisar surgawi yang agung juga menyusut, tatapan mereka menunjukkan keheranan. Siapakah orang yang menganugerahkan Ye Yuan sebagai sage kedua? Imam besar leluhur suci. Pria berbaju biru ini sebenarnya menyebut imam besar leluhur suci sebagai gurunya. Maka statusnya sudah hampir pasti. 11 murid imam besar leluhur suci, masing-masing adalah sosok hebat yang menggemparkan dunia. Bahkan imam besar Red Lume yang terlemah pun merupakan tokoh dikdaya kaisar surgawi tahap akhir yang tiada taranya. Yang di depan mereka jelas bukan imam besar Red Lume, jika tidak, Gong Yang Lai tidak akan bereaksi sama sekali. Lalu siapa orang ini? Bahkan mata Ye Yuan yang sedingin es juga sedikit mengecil. Dia sudah lama merasa ada yang memperhatikan di sini. Terlebih lagi, aura ini, dia memiliki perasaan yang sangat familiar. Oleh karena itu, itulah mengapa dia mempertaruhkan nyawanya dan juga harus merebut kembali tulang kaisar. Memberikan tulang kaisar kepada orang lain dengan kedua tangannya bukanlah gaya Ye Yuan. Hanya saja dia juga tidak menyangka bahwa imam besar leluhur suci benar-benar mengirimkan muridnya sendiri kemari secara pribadi. Seluruh kejadian dimulai oleh Qi Zhen. Dengan kejadian yang tak terduga sampai sekarang, beberapa pusat kekuatan kaisar surgawi menunjukkan diri mereka. Pada akhirnya, hal itu benar-benar mengagetkan imam besar leluhur suci. Gong Yang Lai juga belum pernah melihat pria berbaju biru sebelumnya. Tapi statusnya jauh di atas, jadi Gong Yang Lai sudah jelas mendengar tentang dia sebelumnya. Dari petunjuk dan firasat, dia menentukan identitas pria berbaju biru dan buru-buru membungkuk memberi hormat dan berkata, mungkinkah yang mulia, imam besar Star Drive? Pria berbaju biru memandang ke arahnya dan berkata dengan dingin, itu benar. Ini sebenarnya imam besar Star Drive. Itu adalah murid ketujuh imam besar leluhur suci. Statusnya bahkan di atas imam besar Red Lume. Aku tidak menduganya, benar-benar tidak menyangka, aku benar-benar bisa melihat jati diri imam besar Star Drive suatu hari nanti. Sepertinya kita semua meremehkan tekad imam besar leluhur suci. Semua pusat kekuatan ras iblis di kota itu berpenampilan saleh, memandang imam besar Star Drive di atas kehampaan. Imam besar leluhur suci adalah eksistensi terpenting, murid-muridnya juga menikmati pemujaan terhadap pusat kekuatan ras iblis. Faksi mereka menciptakan pusat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya untuk ras iblis dan juga membiarkan ras iblis mampu berdiri tegak di dunia surga. Pria berbaju biru ini adalah Jimo yang selalu berada di sisi imam besar leluhur suci. Dia dikenal sebagai imam besar Star Drive. Hanya saja nama Jimo, sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Gong Yang Lai terlihat heran, dan dia perlahan berlutut dan berkata,
hamba tua Gongyang Lai, sampaikan salam kepada Imam Besar Star Drive. Jimo mendengus dingin dan langsung mengacungkan jarinya. Sosok Gongyang Lai terbang mundur, mengeluarkan seteguk darah sambil terbatuk. Tapi dia buru-buru merangkak dan kembali berlutut. Jimo berkata dengan dingin, melumpuhkan 10.000 tahun kultivasimu dan dipenjara selama 5.000 tahun kurungan. Pergi. Kulit Gongyang Lai pucat pasi saat dia bersujud dalam-dalam dan berkata, terima kasih Tuan Star Drive atas kebaikannya karena tidak membunuh. Dia tersenyum sedih tanpa akhir di dalam hatinya. Dia berpikir bahwa sage kedua hanya diatur dengan mudah oleh imam besar leluhur suci. Apa gunanya alam dewa sejati? Tapi dia terlalu meremehkan status Ye Yuan di hati imam besar leluhur suci. Imam besar Star Drive yang tiba di sini sama sekali tidak mewakili dirinya sendiri, tapi dia sebenarnya mewakili imam besar leluhur suci. Mengirimkan imam besar Star Drive kemari, maknanya luar biasa. Itu hampir setara dengan imam besar leluhur suci yang datang sendiri. Semua orang membuka mata lebar-lebar, melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Sama halnya dengan tokoh dikdaya Kaisar Surgawi, Gongyang Lai bagaikan seekor semut di hadapan imam besar Star Drive. Melumpuhkan kultivasimu dan mengurungmu, kamu masih harus berterima kasih kepada dewa atas kebaikannya. Tapi semua orang mengerti dalam hati bahwa imam besar Star Drive sangat marah karena Gongyang Lai menyinggung Ye Yuan. Klan Qilin menyerang perbatasan dengan pasukan yang besar, tetapi Gongyang Lai tidak hanya tidak melindungi sage kedua, dia juga bahkan mengambil inisiatif untuk menyerahkan sage kedua. Dia sudah melakukan pelanggaran berat. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a